Jining memimpin Su Yuji ke depan, menggunakan penyelarasannya pada lukisan untuk merasakan kemana mereka harus pergi. Bukbis sudah berhenti, menyebabkan Ning merasa sangat tidak nyaman. Meskipun sebagian besar Bukbis cukup bodoh, Bukbis tingkat dunia sangat kuat dan agak pintar. Karena yang satu ini tahu bahwa Ning memiliki cara untuk melacaknya, untuk menghentikannya hanya bisa berarti bahwa ia telah menemukan tempat yang dirasa sangat aman. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning dan Su Yuji terbang melewati satu demi satu puncak gunung, diselimuti kabut. Sesekali mereka bisa melewati hutan atau ngarai yang dalam. Mereka maju dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, dan akibatnya menghabiskan waktu hampir 1 jam sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun juga, para Bukbis telah berhenti tidak masalah jika mereka bergerak sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Seharusnya di depan, Ning berdiri di atas batu besar yang menjulang tinggi dan bergerigi saat dia secara mental berbicara dengan Su Yuji yang berjubah api. Mari kita pelan-pelan, Ning dikirim mental. Dia adalah barisan depan dan Su Yuji adalah barisan belakang. Keduanya mulai bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Berkat kabut yang menyelimuti wilayah ini, Ning hanya bisa melihat hingga jarak beberapa ratus kilometer. Saat dia perlahan mendekat dan semakin dekat ke tujuan, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu ke arah mereka dari jauh. Baik Ning dan Su Yuji memucat pada kekuatan aura ini. Di mana kita? Tiba-tiba, Ning melihat sesuatu di depan. Beberapa ratus kilometer di depan, ada satu monolit raksasa yang tingginya kira-kira 300 meter dan dikelilingi oleh kabut. Hutan monolit. Wajah Su Yuji menegang. Tuan, ini sepertinya hutan monolit. Mari kita bergerak sedikit lebih dekat dan memeriksanya, jawab Ning. Hatinya mengepal saat mereka perlahan-lahan bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke monolit. Segera, mereka kira-kira 10 km jauhnya dari monolit pertama dan dapat melihat monolit kedua dengan ukuran dan bentuk yang sama yang telah tertanam ke dalam tanah. Monolit kedua ini memiliki binatang bersayap merah yang berbaring melingkar di atasnya yang memancarkan aura kebiadaban yang luar biasa. Ning mengerutkan kening. Mereka terus maju, menjaga jarak dengan hati-hati dari makhluk itu. Satu demi satu monolit memasuki bidang penglihatan mereka, yang masing-masing tingginya kira-kira 300 meter. Semua monolit telah ditanam jauh ke dalam tanah, dan banyak dari mereka memiliki serangga mengerikan yang tergeletak melingkar di atasnya. Monolit lainnya dikelilingi oleh harta sihir dan senjata yang memiliki aura kekuatan luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah senjata atau harta karun tingkat Dao. Tuan, Su Yuji menjadi semakin gugup. Ini adalah bagian yang sangat berbahaya dari Laut Kabut. Hutan monolit. Menarik. Ning akhirnya memberikan yang lain. Keduanya dengan hati-hati, diam-diam, dan cepat mundur dari lokasi ini, hanya berhenti setelah mereka memasuki semak-semak pohon di dekatnya. Itu benar-benar bersembunyi di dalam Grove of Monoliths. Ning mengerutkan kening. Ini semua salah World God Fox Blaze dan Chaos Immortal Foxbolt. Mereka menunda kami pada saat yang kritis. Kalau tidak, kita mungkin bisa mengejar binatang buas yang terluka parah itu. Flame Fairy tidak bisa membantu tetapi merasa sangat kesal dengan ini. Dia tahu persis betapa tuannya membutuhkan lukisan pedang Ki itu, dan sekarang tampak jelas bahwa lukisan itu tidak akan bisa diperoleh. Ning tidak dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Dia merasa agak bersemangat setelah membunuh Dewa Dunia Fox Blaze dan Chaos Immortal Foxbolt, karena ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi membunuh seorang ahli tingkat dunia, dan dua dari mereka pada saat itu. Namun, Ning sekarang merasa agak kesal dengan semua ini. Mereka menghancurkan segalanya. Ning mengertakkan gigi. Apa yang harus saya lakukan? Apa rencana tindakan saya selanjutnya? Ning mulai merenung. 10.000 pegunungan adalah wilayah terluar dunia ini. Laut Kabut adalah bagian dari wilayah dalam. Laut Kabut memiliki banyak area berbahaya di dalamnya, dan hutan monolit jelas merupakan salah satu lokasi paling mematikan. Berdasarkan pengalaman banyak pembudidaya yang telah berpetualang ke dalamnya, ini adalah wilayah yang memakan sekitar 10.000 km ruang, dan di dalam wilayah ini ada banyak monolit besar yang telah dimasukkan ke dalam tanah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangga sangat tertarik pada monolit ini. Dengan demikian, Bukbis sering beristirahat di dalam hutan monolit, dengan lusinan dari mereka bersarang di wilayah ini pada waktu tertentu. Semua Bukbis ini adalah makhluk tingkat dunia. Bukbis cukup tidak cerdas dan tidak memahami misteri Dao. Mereka harus mengandalkan kekuatan fisik dan bakat bawaan mereka untuk bertarung, jadi kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan dewa dunia biasa. Sebagian kecil sebanding dengan dewa dunia elit dan sejumlah kecil dari mereka sebanding dengan dewa dunia kelas master. Sayangnya,
Mereka memang memiliki satu keuntungan, mereka ada dalam jumlah yang sangat besar. The Grove of Monoliths sering memiliki sekitar 100 Book Beast tingkat dunia di dalamnya pada saat tertentu. Ada terlalu banyak dari mereka. Jika ada pembudidaya yang berani masuk tanpa izin di dalam hutan, pembudidaya itu akan segera menderita serangan dari setiap binatang buas di sana. Semakin banyak waktu berlalu, binatang buas dari daerah lain juga akan bergegas ke hutan untuk memperkuat rekan-rekan mereka, menyebabkan situasi menjadi semakin berbahaya. The Grove of Monoliths jelas merupakan tempat bahaya yang luar biasa. Hanya dewa dunia tertinggi yang bisa bertahan di tempat itu, tetapi jika mereka cukup sial untuk menghadapi binatang buas yang sangat kuat, mereka mungkin masih binasa. Hutan monolit terlalu berbahaya. Su Yuji menatap Ning. Tuan, menurut informasi yang kami peroleh mengenai perkebunan Algot, hanya dewa dunia tertinggi yang memiliki kesempatan untuk selamat dari perjalanan ke hutan monolit. Jika kita masuk ke sana, kita mungkin akan dikutuk. Ning mengangguk. Itu benar. Kami tidak punya harapan untuk selamat dari tempat itu. Aku tahu bahwa serangga terkutuk itu akan memilih tempat yang merepotkan untuk bersembunyi. Ning terus merenungkan masalah ini tetapi tidak dapat menemukan solusi. Tempat itu terlalu berbahaya. Semua Book Beast memiliki jimat untuk mengumpulkan harta sihir. Meskipun mereka tidak bisa menggunakannya, mereka melihat barang-barang itu sebagai rampasan pertempuran mereka. Dengan demikian, lebih dari 100 binatang buas di hutan monolit memiliki tumpukan harta sihir yang sangat besar dengan nilai yang tak ternilai. Sayangnya, tidak ada yang berani pergi dan mencoba mengambil harta itu dari mereka. Bahkan dewa dunia tertinggi hanya memiliki peluang yang cukup kecil untuk selamat dari tempat itu. Siapa yang berani mempertaruhkan hidup mereka dengan cara yang gegabah? Sepertinya saya harus menunggu terobosan saya sendiri ke tingkat dunia. Mungkin kemudian saya akan memiliki kesempatan, renung Ning. Dia sudah sebanding dengan dewa dunia kelas master setelah dia benar-benar menerobos ke tingkat dunia. Dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun seberapa kuat dia bisa menjadi, bahkan Ning sendiri tidak yakin. Ini karena alasan utama dia begitu kuat adalah karena wilayah bunga biru di dalam dirinya. Saat ini sangat membantunya, tetapi apakah itu akan terus efektif setelah dia mencapai tingkat dunia? Tidak ada cara bagi Ning untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Ayo pergi, kata Ning. Meninggalkan, Su Yuji menatap Ning. Ya, kami tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Ning menoleh untuk memberikan pandangan terakhir kepada Grove of Monoliths yang jauh. Hutan monolit bukanlah tempat yang bisa kutantang. Tidak sekarang, setidaknya. Mari kita pergi menjelajahi beberapa daerah lain. Mungkin, setelah beberapa waktu berlalu, serangga itu akan secara sukarela pergi dari hutan. Secara sukarela meninggalkan Grove. Bahkan Ning sendiri tahu bahwa dia hanya melamun. Makhluk abu-abu itu hampir kehilangan nyawanya. Itu mungkin akan tetap tersembunyi di dalam hutan untuk waktu yang lama sebelum pergi. Tidak mengherankan jika itu tinggal di sana setidaknya selama 1.000.000 tahun. Benar, mungkin akan keluar nanti, kata Su Yuji mendukung. Waktu terus mengalir. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu sejak keduanya membunuh Fox Blaze dan Fox Bolt. Di dalam wilayah inti dari Algot Estate, Castrum Divinitus itu sendiri. Huosh. Perkebunan yang menjulang adalah pemandangan yang benar-benar mempesona untuk dilihat, memancarkan aura cahaya yang tampaknya membentang hingga tak terbatas. Meskipun perkebunan Algot mengambil hampir setengah dari seluruh dunia kekacauan ini, Castrum Divinitus sendiri sangat tinggi sehingga bisa dilihat dari ujung dunia. Ini adalah kastil yang sangat besar yang membentang triliunan kilometer. Ini adalah tempat yang mengejam malapetaka bahkan untuk Samsara Daolord. Tempat yang tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Kami hanya selangkah lagi. Hanya satu langkah. Di depan kastil yang menjulang tinggi ada alun-alun besar, dan di depan alun-alun ada tangga. Namun, ada 108.000 anak tangga untuk tangga ini. 2 regu pembudidaya maju menaiki tangga. 1 regu memiliki 4 ahli tingkat dunia dan dipimpin oleh seorang pemuda kecil kurus berjubah darah. Pemuda kurus ini memiliki alis merah darah, dan matanya tampak seperti lautan darah yang dalam dan tak berdasar. Siapapun yang memandangnya akan diliputi rasa takut yang tak terkendali. Pemuda berjubah darah berjalan di kepala pasukannya, dan di belakangnya ada 3 dewa dunia dengan aura kekuatan yang luar biasa. Ketiga dewa dunia ini semua memperlakukan pemuda itu dengan rasa hormat yang luar biasa. Fuka, ahahaha, Anda membawa 10 pelayan tingkat dunia, tetapi hanya 2 dari mereka yang tersisa. Pemuda berjubah darah mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Saya pikir Anda harus menyerah dan bunuh diri. Menyerah. Kepadamu.
Pemimpin regu lainnya adalah seorang pemuda berjubah emas, dan di belakangnya ada dua ahli tingkat dunia dengan kekuatan luar biasa. Pemuda berjubah emas itu tertawa dingin saat dia melirik pemuda lainnya. Arroyo, kamu membawa 10 juga tetapi kamu hanya memiliki 3 yang tersisa. Anda tidak jauh lebih baik. Aku masih punya 1 lebih darimu. 1 pelayan lagi berarti peluang saya lebih baik, pemuda berjubah darah itu mencibir. Mata laut darahnya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, dan dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali saat dia memelototi pemuda berjubah emas itu. Kedua regu ini maju secara bersamaan menaiki tangga, tidak ada regu yang berhenti untuk beristirahat. Segera, mereka menyelesaikan 108.000 langkah dan mencapai puncak tangga, tiba di alun-alun besar. Kedua regu mengangkat kepala mereka untuk menatap kastil besar di depan mereka, sebuah kastil yang begitu besar sehingga mereka hampir tidak bisa melihat puncaknya dengan jelas. Kastil yang menjulang sangat besar, tanpa henti. Kedua regu tersebut memiliki total 7 ahli tingkat dunia, dan mereka seperti semut yang merangkak di atas permukaan alun-alun yang sangat besar itu. Para pemimpin dari dua regu, pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas itu, keduanya mengangkat kepala untuk menatap gerbang Titanic ke kastil yang menjulang tinggi. Gerbang depan Castrum Divinitus sama luas dan menjulangnya dengan kastil itu sendiri. Meskipun mereka adalah dewa dunia, mereka hampir tidak bisa melihat garis besar kastil besar. Tepi kastil begitu jauh sehingga tampak cukup kabur bagi para dewa dunia ini. Ini adalah bukti betapa luasnya kastil ini. Daolord Algot benar-benar seorang kultivator yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Sebuah tampilan yang menyala-nyala ada di mata pemuda berjubah darah. Cepat atau lambat, aku akan menjadi sekuat Daolord Algot. Namaku akan menyebar ke seluruh wilayah tak berujung, sama seperti namanya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya akan gemetar ketakutan ketika mereka mendengar nama saya. Ahahaha. Apakah kamu masih melamun? Waktunya untuk bangun. Pemuda berjubah emas di regu lain menyeringai. Huff, kamu tidak lebih dari batu loncatan bagiku. Pemuda berjubah darah melirik ke samping pada pemuda berjubah emas. Berdasarkan apa yang bisa saya rasakan dari cara kerja takdir Anda akan mati di sini sementara saya akan bertahan hidup. Suara pemuda berjubah emas itu memiliki irama yang aneh saat dia berbicara. Kamu bodoh. Pemuda berjubah darah itu tertawa dingin. Saat mereka mengobrol satu sama lain, tetesan cairan tiba-tiba mulai muncul di atas alun-alun yang luas. Tetesan cairan tertutup api, dan perlahan-lahan mulai menyatu menjadi sosok yang berapi-api. Nyala api mulai padam, memperlihatkan bentuk sosok itu. Ini adalah pria botak dan berotot yang memiliki 3 mata, mata ketiga di tengah dahinya bersinar dengan cahaya kemasan. Golem mata emas. Pemuda berjubah emas dan pemuda berjubah darah memucat, buru-buru menekan aura mereka dan mulai bertindak dengan cara yang jauh lebih rendah hati. Goldeye Golem adalah ciptaan terbesar Daolord Algot dan manifestasi paling sempurna dari Dao of Constructs-nya. Daolord Algot adalah ahli dalam membuat dan membuat golem. Goldeye Golem adalah golem paling kuat yang pernah dia ciptakan, dan Daolord Algot telah memasukkannya dengan mantra pembatasan tertentu yang memastikan bahwa tidak mungkin ada pembudidaya lain yang bisa mengendalikannya. Dengan kata lain, golem mata emas memiliki kebebasan. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sebanding dengan seorang Daolord yang telah mencapai ambang Daomerge. The Algot Estate berada di bawah kendalinya, seperti juga banyak formasi dan mantra pelindung di dalamnya. Bahkan samsara Daolord yang berada di Verge pasti akan mati jika mereka mencoba memaksa melewati perkebunan, dan Goldeye Golem ini hanyalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang ditinggalkan Daolord Algot di tempat ini. Ini adalah golem yang tidak bisa diikat. Itu akan selamanya tinggal di dalam Algot Estate, berfungsi sebagai wali abadi. Ini adalah penjaga pertama dan komandan Castrum Divinitus, inti dari perkebunan Algot. Sudah lama sekali sejak seorang kultivator datang ke Castrum Divinitus. Pria botak bermata 3 itu menatap dingin ke arah kedua regu. Kamu bisa mengatasi banyak bahaya dan pergi ke kastil. Bagus sekali. The Algot Estate dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah luar adalah pegunungan 10.000. Wilayah bagian dalam adalah Laut Kabut. Wilayah inti adalah Castrum Divinitus. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur umumnya tinggal di pegunungan 10.000, karena 90% dari mereka akan binasa jika mereka berani memasuki Laut Kabut. Pakar tingkat dunia umumnya tinggal di Laut Kabut. Meskipun beberapa dari mereka akan mati, mereka masih memiliki peluang yang layak untuk bertahan hidup. Namun, jika mereka berani melakukan perjalanan ke Castrum Divinitus, hampir dipastikan mereka akan binasa. Sedangkan untuk Daolord, Daolord tidak berani memasuki tempat ini sama sekali. Awalnya ada 22 dari kalian.
Bagi 7 dari Anda untuk bertahan hidup dan sampai ke tempat ini berarti Anda cukup kuat untuk para ahli tingkat dunia, pria bermata 3 itu mengevaluasi. Secara umum, hanya 1 dari 10 pembudidaya tingkat dunia yang dapat bertahan dalam perjalanan ke Castrum Divinitus. Dengan demikian, orang-orang seperti Ning atau World God Dragonbinder bahkan tidak akan berpikir untuk mencoba melakukan perjalanan jauh ke wilayah inti. Upaya semacam itu akan menjadi bunuh diri belaka. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Pria botak bermata 3 itu bertanya. Tatapan kedua pemimpin regu menyala. Pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas telah mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan harta yang sama. Darah ilahi dari yang abadi. Darah ilahi dari yang abadi. Keduanya secara bersamaan mengatakan hal yang sama persis. Darah ilahi dari yang abadi. Pria botak bermata 3 itu mengerutkan kening. Itu jelas hanya golem, tetapi berperilaku seperti makhluk hidup yang sebenarnya. Sebelumnya, ada ekspresi kebaikan dalam tatapannya. Sekarang, kata-katanya dan sikapnya berubah menjadi lebih dingin. Jika kamu datang ke sini untuk darah ilahi dari kekal, kamu harus tahu persis dari mana darah itu berasal. Tuanku menghabiskan bertahun-tahun tanpa henti mengejar Kaisar Abadi Melobo. Setelah memberinya luka parah, tuanku bisa mencuri sebagian dari darah sucinya. Setelah memurnikannya hingga ke esensinya yang paling murni, guru mampu menghasilkan hanya setetes darah suci yang dimurnikan. Tetesan darah abadi itu benar-benar tak ternilai harganya. Itu adalah salah satu dari 10 harta karun terbaik dari perkebunan Algot. Pria botak bermata 3 menyapu 7 pembudidaya dengan tatapannya. Tapi karena kamu telah berhasil melewati semua rintangan berbahaya di jalanmu sesuai perintah guru, kamu memenuhi syarat untuk diberikan satu kesempatan untuk mendapatkan salah satu warisannya. Namun, semakin berharga warisannya, semakin sulit persidangannya. Pria bermata 3 itu melanjutkan, saya mendorong Anda untuk menyerah dan sebagai gantinya memilih senjata abadi, obat mujarab yang berharga, atau bahkan 100 pelayan serangga. Semua cobaan itu jauh lebih mudah. Saya hanya berharap untuk darah abadi, kata pemuda berjubah darah. Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah darah abadi, pemuda berjubah emas itu setuju. Oh, pria bermata 3 itu agak kesal, tetapi dia tidak bisa melawan perintah yang telah ditetapkan tuannya. Baiklah kalau begitu. Suara pria bermata 3 itu sekarang sedingin es, dan itu menempel di telinga 7 pembudidaya. Kalian bertujuh menginginkan darah ilahi dari yang abadi. Iya, 5 ahli tingkat dunia lainnya semua berbicara juga. Kamu telah membuat permintaanmu, dan permintaanmu adalah untuk darah abadi Melobo. Pria bermata 3 itu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Anda akan diberikan cobaan yang paling sulit, surga kembar samsara. Bagus. Pemuda berjubah emas dan pemuda berjubah darah sama-sama memiliki tatapan yang menyala-nyala dan bersemangat di mata mereka. Siapapun yang mencapai gerbang depan Castrum Divinitus dapat mengajukan permintaan kepada Goldeye Golem. Daolord Algot cukup baik hati terhadap pembudidaya yang lebih lemah. Dia membunuh setiap dan semua Daolord yang mencoba memasuki tanah miliknya, tetapi setiap ahli tingkat dunia yang berhasil mencapai gerbang depan biasanya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kamu sudah mengalami banyak bahaya yang mengancam jiwa dalam pencarianmu untuk mencapai tempat ini. Jika Anda meminta harta lain, bahkan jika Anda gagal dalam percobaan Anda tidak akan berisiko kehilangan nyawa, kata pria bermata 3 itu. Namun, uji coba Twin Samsara Heavens adalah uji coba yang paling sulit. Banyak dari kalian akan mati, dan mungkin kalian bertujuh akan gagal untuk mendapatkan darah abadi. Pada saat itu, sudah terlambat untuk merasa menyesal. Kami tidak akan merasa menyesal. Tidak ada penyesalan. Pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas keduanya berbicara serempak. Dalam hati mereka, mereka sebenarnya mulai mengutuk golem. Potong omong kosong, oke. Cepat dan mulai. Sangat baik. Pria bermata 3 itu mengangguk. Uji coba Twin Samsara Heavens membutuhkan total 10 ahli tingkat dunia. Hanya 7 dari Anda yang hadir. Oleh karena itu, aku akan menteleportasi 3 ahli tingkat dunia tambahan dari berbagai tempat di seluruh perkebunan Algot. Mereka juga akan mengambil bagian dalam surga kembar samsara bersama kalian bertujuh. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah abadi. Wajah kedua pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas menegang, tapi kemudian mereka tersenyum dingin. Apakah semut-semut itu berani bersaing dengan kita? Jika mereka datang, mereka akan mati. Keduanya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan mereka. Mempria bermata 3 itu mengangguk pelan. Aku bisa merasakan 4 ahli tingkat dunia lainnya di dalam Algot Estate sekarang. Aku akan menteleportasi 3 orang terdekat di sini. Huff.
Anda ingin melawan saya? World God Dragonbinder sedang duduk di atas sebuah batu besar, matanya terlihat agak bersemangat saat dia menatap jarum terbang yang baru saja dia dapatkan. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya mulai berputar dan terdistorsi. Bagaimana ini? Wajah Dragonbinder berubah. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya, tentang seseorang yang tersandung formasi meskipun duduk di sana dan bahkan tidak bergerak. Ruang di sekelilingnya terbentuk menjadi pusaran air spasial yang dengan cepat menarik Dragonbinder ke dalam lipatannya. Swoosh! World God Dragonbinder menghilang tanpa jejak. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk berhasil setelah saya menjadi ahli tingkat dunia kelas master. Seorang pria berambut hijau mengenakan jubah merah muda panjang dan yang mata sipitnya dipenuhi dengan kelicikan seperti rubah sedang menatap sebuah istana di depannya. Dia memiliki dua wanita di belakangnya, keduanya dewa leluhur. Ya, saya harus mencapai level penguasaan penuh terlebih dahulu. Jika saya masih gagal, maka saya hanya akan menerima kematian saya di dalam laut kabut ini. Ekspresi tekad ada di mata pria berjubah merah muda itu. Gemuruh. Ruang berputar di sekelilingnya serta pusaran spasial itu muncul. Apa yang sedang terjadi? Pria berjubah merah muda itu tercengang. Dia telah menghabiskan lebih dari 1000 tahun di laut kabut tetapi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Menguasai. Kedua pelayannya juga terkejut. Pusaran ruang bengkok benar-benar menyelimuti dia serta kedua pelayannya. Swoosh! Ketiganya menghilang tanpa jejak. Yuji, kamu perlu meluangkan waktu untuk memikirkan cara memasukkan wawasanmu tentang Dao of Fire ke dalam taktik tempurmu. Ning berada di sisi Su Yuji, menyaksikan dia memenuhi udara di sekitarnya dengan pedang melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Chaos Immortal Foxbolt, dan mereka sebenarnya sangat cocok untuk Flame Fairy. Tapi tentu saja, Ning akan membantu Su Yuji mendapatkan senjata yang lebih baik lagi setelah mereka meninggalkan Algot Estate. Baik, Su Yuji mengangguk. Gemuruh. Riak spasial mulai muncul di daerah sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Ning dan Flame Fairy keduanya terkejut. Riak spasial dipelintir menjadi pusaran yang dengan cepat meliputi mereka berdua, tidak memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi atau menghindar. Swoosh! Baik Ning dan Flame Fairy menghilang juga. Pemuda berjubah darah, pemuda berjubah emas, dan 5 pengikut tingkat dunia semuanya berdiri di depan alun-alun besar. Adapun pria bermata 3, dia berdiri di depan mereka. Pada saat ini, serangkaian riak spasial mulai muncul di sebelahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangkaian sosok mulai muncul dari dalam riak spasial. 3 kelompok terdiri dari pria berjubah merah muda dan 2 pelayannya, World God Dragonbinder, dan Ji Ning dan Su Yuji. Bahkan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur terikat. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Kenapa kamu bahkan membawa mereka? Pelayanku semuanya adalah ahli tingkat dunia. Bagi mereka yang datang berarti kematian. Pemuda berjubah emas itu tertawa dingin. Meskipun keduanya tidak menginginkan apapun selain saling membunuh, itu karena mereka memandang satu sama lain sebagai lawan yang berbahaya. Adapun ahli tingkat dunia lainnya, mereka benar-benar sangat sedikit menghormati sebagian besar dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita di sini? Para pembudidaya yang baru saja diseret secara paksa ke tempat ini semua menatap sekeliling dengan bingung. Magang senior saudara Dragonbinder. Ketika Ning melihat Dragonbinder, dia tidak bisa tidak memanggilnya secara mental. Kakak Ji Ning, peri api. Ketika Dewa Dunia Dragonbinder melihat Ning dan Su Yuji muncul, dia juga senang dan buru-buru mengirim pesan kepada mereka berdua. Mereka semua bisa merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dan membatasi percakapan mereka ke alam mental. Huff, Anda semua cukup beruntung. Kami bertujuh mempertaruhkan hidup kami dan hampir mati untuk sampai ke tempat ini, tetapi Anda cukup beruntung untuk diteleportasi langsung ke sini. Pemuda berjubah darah itu tertawa dingin. Salah, mereka tidak beruntung. Mereka sangat tidak beruntung, karena mereka akan segera mati, kata pemuda berjubah emas dengan tenang. Ji Ning, Flame Fairy Su Yuji, World God Dragonbinder, dan para pembudidaya lainnya yang telah diteleportasi ke sini melirik dengan hati-hati ke lingkungan baru mereka. Mereka mendengar kata-kata pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas, dan itu membuat mereka sampai pada kesimpulan tertentu. Kesimpulan ini sangat tak terbayangkan sehingga menyebabkan mereka semua merasa kaget dan kagum di hati mereka. Apakah kita berdiri di depan Castrum Divinitus? Ning mengangkat kepalanya untuk menatap kastil yang sangat luas di depannya. Menurut informasi yang saya beli, seseorang harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai ambang pintu Castrum Divinitus, wilayah paling inti dari seluruh Algot Estate.
Dikatakan bahwa kematian hampir pasti bagi siapa saja yang mencoba melakukan perjalanan ini. Mungkinkah ketujuh dewa dunia ini semuanya berhasil sampai di sini? 7 telah selamat dari perjalanan melalui Algot Estate ke tempat ini. Berapa banyak yang awalnya berada di 2 regu itu? Menurut peluang yang diterima dari hanya 1 dari 10 yang selamat, mungkinkah lusinan dari mereka telah melakukan upaya? Apakah benar-benar ada banyak dewa dunia yang ingin bunuh diri di dunia ini? Selamat datang, 3 pendatang baru kami. Suara pria bermata 3 itu terdengar saat dia melirik 3 ahli tingkat dunia yang baru. Semua orang di alun-alun terdiam. Saya secara paksa memindahkan Anda semua ke sini, dan saya membayangkan Anda agak bingung, kata pria bermata 3 itu. Meskipun diteleportasi ke sini dapat digambarkan sebagai bencana yang menghancurkan, itu juga dapat digambarkan sebagai peluang yang luar biasa. Ning dan yang lainnya semua menatap pria bermata 3 botak itu. Pria bermata 3, hanya berdiri di sana, memancarkan aura samar kekuatan transenden mutlak. Meskipun dia jelas menekan auranya, Ning dan yang lainnya semua tahu bahwa pria ini mungkin bisa menghapus mereka semua dengan satu napas lembut. Dan memang, indera mereka akurat. Pria bermata 3 ini, Goldeye Golem, adalah penjaga pertama Castrum Divinitus. Dia sama kuatnya dengan Daolord Soleski. Kalian bertiga, dan kalian bertujuh. Pria bermata 3 itu menunjuk ke arah para pembudidaya di kedua sisi, dan mereka semua mendengarkan dengan patuh. Kamu harus mengambil bagian dalam persidangan surga kembar samsara, kata pria bermata 3 itu. Senior, Dewa Dunia Dragonbinder tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mengapa kita harus mengalami cobaan ini? Haruskah kita mengambil bagian di dalamnya? Juga, Anda berbicara tentang kesempatan luar biasa. Apa yang kamu bicarakan? Kamu harus ambil bagian, jawab pria bermata 3 itu dengan tenang. Dragonbinder tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa percobaan Twin Samsara Heavens ini pasti sangat berbahaya. Meskipun dia adalah murid dari pengadilan Tanah Tandus, dia bahkan belum pernah mendengar tentang Castrum Divinitus yang secara paksa memindahkan para ahli tingkat dunia ke lokasi ini untuk mengambil bagian dalam persidangan apapun. Selain itu, kelompok 7 dewa dunia lainnya memberinya rasa bahaya yang sangat besar. Jelas, salah satu dari 2 regu dalam kelompok itu dapat dengan mudah membunuhnya. Dia tidak menginginkan kesempatan luar biasa ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah pergi dari sini. Tapi sayang, tidak ada jalan keluar. 7 dari mereka mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan mereka, dan banyak dari rekan mereka meninggal dalam perjalanan ke tempat ini. Pria bermata 3 itu menunjuk ke arah 2 regu saat dia menjelaskan kepada Ning dan yang lainnya. Mereka diizinkan untuk membuat permintaan tertentu dariku, dan jika mereka meminta bukbis, golem, teknik tingkat tinggi, atau item serupa lainnya, mereka akan diberikan uji coba yang cukup sederhana. Namun, mereka hanya menginginkan satu hal, darah suci dari yang abadi. Darah ilahi Kaisar Abadi Melobo. Nada berbahaya bisa terdengar dalam suara pria bermata 3 itu. Hati Ning mengepal saat mendengar ini. Kaisar Melobo. Bukankah itu Kaisar Abadi yang Daolord Algot ingin bunuh selama bertahun-tahun? Darah ilahi dari kekal memiliki nilai yang tak ternilai. Pria bermata 3 menyapu Ning dan yang lainnya dengan tatapannya. Nilainya jauh melampaui nilai item apapun yang kamu kenal seperti pil Sudo Samsara atau senjata abadi. Ini adalah salah satu dari 10 item paling berharga di seluruh Castrum Divinitus. Adapun tujuannya, jika salah satu dari Anda dapat memperolehnya, saya akan memberi tahu Anda. Pemuda berjubah darah memiliki pandangan di matanya yang hanya bisa digambarkan sebagai mengamuk. Meskipun pemuda berjubah emas itu lebih tenang, orang juga bisa melihat nyala api kegembiraan membara jauh di dalam tatapannya yang sedingin es. Darah abadi, apa itu? World God Dragonbinder dan pria berjubah merah muda sama-sama bingung. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Huff, kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas bertukar pandang, benar-benar meremehkan pendatang baru yang baru saja muncul. Pria bermata 3 itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, batu giling hitam dan putih besar dan batu asah muncul di udara di atas alun-alun besar. Kedua batu raksasa itu berukuran 100 km, dan perlahan-lahan turun ke bawah sebelum sampai di alun-alun. Ini adalah penggiling samsara. Pria bermata 3 itu menunjuk ke penggiling yang sangat besar. Aku akan membagi 10 dari kalian menjadi 5 pasangan. Setiap pasangan akan bergiliran bertarung di atas penggiling samsara, dan lawanmu adalah banyak prajurit yang akan muncul dan menyerangmu. Singkatnya,
Kamu hanya akan mencapai kemenangan ketika lawanmu dan kekuatan apapun yang dia kendalikan semuanya binasa. Jika kamu dan lawanmu binasa pada saat yang sama, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu sendiri. Pria bermata tiga itu melanjutkan, adapun para pembudidaya yang masih hidup, mereka masing-masing akan diberkati dengan sedikit keberuntungan. Kultivator yang kinerja terbaik akan memiliki kesempatan untuk memperoleh darah ilahi dari yang abadi. Sebuah kesempatan. Pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas keduanya berbicara pada saat yang sama. Jika kamu ingin mendapatkan darah abadi, maka lakukan yang terbaik untuk membunuh. Bunuh prajurit di Samsara Grinders dan bunuh musuhmu. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak kekuatan yang Anda ungkapkan, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan darah abadi. Pria bermata tiga itu berkata dengan tenang, kamu setidaknya harus memenuhi harapan minimumku. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk mendapatkan darah abadi. Napas kedua pemuda itu berubah menjadi kasar. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk sampai ke sini. Tapi sayang, mereka tidak punya pilihan lain. Pasangan pertama, pria botak bermata tiga itu mengalihkan pandangannya ke 10 ahli tingkat dunia. Dia pertama kali menunjuk ke arah Dewa Dunia yang berdiri di belakang pemuda berjubah darah. Dewa Dunia ini sebenarnya memiliki pelindung tulang yang tumbuh dari punggung atasnya dan melindungi dadanya. Paku tumbuh dari siku dan lututnya, dan wajahnya ditutupi dengan topeng tulang yang menutupi segalanya kecuali mata dan mulutnya. Pria bermata tiga itu menunjuk ke Dewa Dunia dan berkata, kamu. Dan kau. Pria bermata tiga itu kemudian menunjuk ke arah pria berjubah merah muda itu. Menguasai. Wildgat Boneplet memandang pemuda berjubah darah itu dengan hormat. Bunuh saja dia secepat yang kamu bisa, perintah pemuda berjubah darah itu. Ya, kata Wildgat Boneplet dengan hormat. Pria berjubah merah muda itu mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mengamati lawannya di penggiling samsara. Tidak baik, aku bahkan belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia mungkin bukan Dewa Dunia dari wilayah Badlands. Saya merasakan bahaya yang luar biasa dari pria ini. Tetap saja, karena dia bersedia menjadi pelayan pemuda berjubah darah, dia mungkin seharusnya tidak terlalu kuat. Pria berjubah merah muda itu bergumam pelan pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus keluar semua. Kalian berdua, dengarkan. Kalian masing-masing hanya akan diizinkan untuk menggunakan 9 dewa penatua atau dewa leluhur paling banyak. Anda paling banyak dapat menggunakan total 9 bukbis. Anda juga dibatasi tidak lebih dari 9 golem. Selain itu, tidak ada pelayan tingkat dunia Anda yang diizinkan untuk ambil bagian. Pria bermata tiga itu menyelesaikan instruksinya, lalu memberikan perintah terakhir. Sekarang, naik ke penggiling samsara. Setelah saya memberi perintah, Anda dapat memulai serangan Anda. Ya, kata Wildgat Boneplet. Kotoran. Saya tidak bisa menggunakan formasi Dewa Penatua 1000 orang saya. Wajah pria berjubah merah muda itu menjadi pucat. Formasi itu adalah salah satu kartu truf pembunuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Wildgat Boneplet dan pria berjubah merah muda keduanya terbang di atas batu besar hitam putih, dengan cepat menyusut menjadi seukuran semut saat mereka mendarat. Penggiling samsara memiliki dimensinya sendiri. Wildgat Dragonbinder mengirim secara mental. Sepakat. Ning mengangguk. Batu tempat tidur hitam putih dan batu giling keduanya ditutupi dengan rune dan pola luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Wildgat Boneplet berdiri di sana, menatap musuhnya yang jauh. Dia berkata dengan keras, Chaos Immortal Flygrass. Saya mengenali kamu. Anda memiliki kekuatan ahli tingkat dunia elit. Suaranya menggelegar dengan kekuatan dan kekuatan. Tapi aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Jawab Chaos Immortal Flygrass berjubah merah muda. Gemuruh. Penggiling samsara yang sangat besar mulai bergetar ketika rune yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaannya mulai memancarkan cahaya. Cahaya dengan cepat mulai berputar bersama dan mengembun menjadi prajurit berbentuk manusia yang mengenakan baju besi emas. Pasti ada ribuan prajurit emas itu, dan masing-masing dari mereka memiliki aura ahli tingkat dunia. Apa? Bagaimana bisa ada banyak prajurit emas ini? Semua orang yang menonton ini terkejut, termasuk dua petarung di penggiling samsara serta semua orang yang menonton dari bawah. Wajah mereka semua menjadi pucat. Aura yang dihasilkan oleh para prajurit emas ini menunjukkan bahwa mereka semua telah mencapai tingkat kekuatan dunia. Bahkan jika mereka hanya di ambang pintu, ada ribuan dari mereka. Ini benar-benar menakutkan. Mulai, kalau begitu, pria bermata tiga itu memberi perintah. Membunuh, membunuh. Ribuan prajurit emas berubah menjadi seberkas cahaya, bergerak dengan kecepatan cahaya saat mereka menyerang pria berjubah merah muda dan pelat tulang Dewa Dunia.
Tidak baik. Chaos Immortal Flygrass berjubah merah muda memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia segera menginginkan area di sekitarnya untuk dipenuhi dengan angkutan putih keperakan. Setelah mereka muncul, dia dengan marah menuangkan semua energi immortalnya ke dalamnya, melepaskan kekuatan segel yang tersembunyi di dalam set senjata Dao ini. Seketika, 9 kok putih keperakan mulai berubah dan kabur, pertama-tama dibagi menjadi total 81 kok, kemudian dibagi menjadi 729 kok, lalu. Segera, lebih dari 10.000 pesawat ulang-alik terbang muncul di daerah sekitar Chaos Immortal Flygrass, dan mereka berkerumun di sekelilingnya dalam barisan yang padat. Membunuh. Bunuh dia. Para prajurit emas berteriak dengan marah. Beberapa dari mereka memegang pedang, beberapa memegang tombak, beberapa memegang labu, beberapa memegang tali, dan beberapa memegang cambuk. Mereka semua melonjak ke depan secara massal saat mereka dengan liar menyerang musuh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Prajurit emas ini dengan cepat memasuki pertempuran melawan Chaos Immortal Flygrass. Ribuan pesawat ulang-alik terbang di sekelilingnya semuanya berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka dengan marah jatuh ke atas para prajurit lapis baja emas. Karena keterbatasan ruang, hanya 100 prajurit emas yang bisa menyerangnya secara bersamaan. Jadi, ada lebih dari 100 kok yang menyerang setiap prajurit emas. Ledakan besar bisa terdengar berdering tanpa henti. Prajurit emas tidak takut mati dan terus menyerang ke depan tanpa rasa takut. Beberapa meninggal karena luka-luka mereka, tetapi lebih banyak dari rekan-rekan mereka akan maju untuk mengambil tempat mereka. Tanda dari penggiling samsara berkomitmen untuk memancarkan cahaya yang menyilaukan itu, menyebabkan aliran prajurit emas terus lahir. Perlahan, jumlah total prajurit emas di atas penggiling samsara mulai meningkat. Tidak baik, saya sudah menggunakan teknik serangan area saya yang paling kuat, dan saya menggunakan energi immortal saya pada tingkat yang luar biasa. Meskipun begitu, aku hampir tidak bisa bertahan. Chaos Immortal Flygrass dengan cepat dipaksa untuk mengecilkan perimeter pertahanannya. Membunuh. Mengenakan biaya. Prajurit emas menyerbu ke depan dalam banjir tanpa akhir, tidak takut cedera atau kematian. Beberapa pesawat ulang-alik putih keperakan benar-benar menghilang, karena hanya ada 9 yang asli. Sisanya semuanya terkondensasi dari energi immortal. Tidak baik, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chaos Immortal Flygrass meluangkan waktu sejenak untuk melirik lawannya yang jauh, ingin melihat bagaimana lawannya melakukan firing. Pelat tulang Dewa Dunia yang jauh membantai semua prajurit emas di sekitarnya dengan keberanian yang tak tertandingi. Semakin banyak prajurit emas muncul di sekitarnya juga, dan mereka mulai menggunakan kerja tim, dengan beberapa menggunakan tali untuk memperlambatnya dan yang lain menggunakan tombak untuk menyerangnya dari jauh. World God Boneplet mulai terlihat agak kuyu, namun dia masih bisa menahannya sendiri. Dewa Dunia kelas Master, wajah Chaos Immortal Flygrass berubah. Ketika dia melihat World God Boneplet terus mengirim prajurit emas dengan relatif mudah, Chaos Immortal Flygrass segera mengerti betapa kuatnya musuhnya. Selain itu, musuhnya jelas telah membunuh lebih banyak prajurit emas daripada yang dia miliki. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin banyak angkutan di sekitar Chaos Immortal Flygrass mulai menghilang sebelum direformasi. Perimeter pertahanannya terus menyusut saat para prajurit emas mulai tumbuh semakin hiruk-pikuk dalam serangan mereka. Banyak dari mereka mulai menyerang dari jauh dengan melemparkan tombak mereka, memberi lebih banyak tekanan pada Chaos Immortal Flygrass. Tidak apa aku akan mati saja di sini. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku harus membuatnya kembali. Saya membayar harga yang sangat mahal dan meninggalkan semua harga diri saya. Saya membunuh satu-satunya teman saya untuk dapat memperoleh formasi Dewa Sesepuh 1000 kecil ini. Saya akan kembali setelah saya mencapai tingkat penguasaan penuh. Bagaimana saya bisa mati di sini? Tidak. Ledakan. Ledakan. Prajurit emas sekarang dapat bergerak ke dalam jarak 30 meter darinya, dan semakin banyak dari mereka yang melonjak ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Chaos Immortal Flygrass benar-benar dihancurkan dan dibunuh oleh para prajurit emas. Jining, World God Dragonbinder, dan Su Yuji menyaksikan semua ini terjadi dari jauh. Terlihat agak tidak menyenangkan terlihat di wajah mereka. Chaos Immortal Flygrass memiliki reputasi yang cukup baik, sebenarnya. Dewa Dunia Dragonbinder menghela nafas. Dia dan Chaos Immortal Winterball adalah teman baik dan dikenal sebagai dua dewa yang terbang di musim dingin. Chaos Immortal Winterball mati beberapa saat yang lalu, dan sekarang Chaos Immortal Flygrass telah mati juga. Sayang. Penggiling samsara ini benar-benar berbahaya. Su Yuji cukup gugup. Prajurit emas itu tidak terlihat begitu tangguh, tapi jumlahnya terlalu banyak.
Dewa dunia yang ditutupi baju besi itu mampu membunuh seorang prajurit dengan setiap serangan telapak tangannya. Saya dapat merasakan bahwa para pejuang ini baru saja mencapai ambang tingkat kekuatan dunia. Ning mengangguk. Masalahnya adalah terlalu banyak dari mereka, dan mereka benar-benar tidak takut. Melawan musuh yang sama sekali tidak takut mati adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari melawan musuh biasa. Mereka memiliki teknik yang buruk. Faktanya, Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki teknik sama sekali. Dragonbinder Dewa Dunia mengangguk. Namun, mereka sangat kuat. Lihat itu. Ketika lusinan dari mereka melemparkan tombak mereka pada saat yang sama, bahkan Dewa Dunia Lapis Baja itu menderita beberapa luka ketika dia memblokir mereka secara langsung. Meskipun penggiling samsara ini seharusnya dimaksudkan untuk dua petarung untuk berduel satu sama lain, sebenarnya tidak ada gunanya. Prajurit lapis baja emas saja sudah cukup menjadi tantangan. Ning perlahan menggelengkan kepalanya. Benar, kemungkinan besar, hanya seseorang dengan kekuatan Dewa Dunia tertinggi yang mampu menerobos pengepungan para prajurit emas, Dewa Dunia Dragonbinder setuju. Meskipun ada banyak prajurit emas di medan perang, hanya begitu banyak yang bisa menyerang Anda pada waktu tertentu. Untungnya, mereka juga tidak memiliki formasi kombinasi untuk digunakan. Jadi, jika Anda cukup kuat, Anda mungkin memiliki peluang untuk melewati banyak serangan mereka. Sayangnya, tidak ada dari kita yang memiliki kekuatan sebesar itu. World God Dragonbinder menggelengkan kepalanya saat dia melihat Ning dan Su Yuji. Yuji, kamu baru saja membuat terobosan beberapa saat yang lalu. Anda terlalu lemah. Ini akan sangat berbahaya bagimu setelah giliranmu memasuki Grinder. Saat dia melihatnya, Jining hanyalah dewa penatua sementara Su Yuji hanyalah dewa kekacauan yang baru naik. Mereka berdua terlalu lemah. Bahkan seorang ahli elit tingkat dunia seperti Chaos Immortal Flygrace telah kewalahan dan dikerumuni oleh banyak prajurit emas itu. Bagaimana mungkin Jining dan Su Yuji bisa bertahan? World God Dragonbinder sangat mengkhawatirkan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Chaos Immortal Flygrace mengeluarkan teriakan putus asa terakhir, semua prajurit emas di atas penggiling samsara yang sangat besar terhenti. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka mulai pecah dan menghilang menjadi cahaya. Segera, satu-satunya yang tersisa adalah World God Boneplet. Yang pertama dari 5 pertandingan telah berakhir. Pria bermata 3 itu melambaikan tangannya berbicara dengan suara dingin. Tangannya yang berapi-api meningkat secara dramatis dalam ukuran, menangkap World God Boneplet di bahu, lalu dengan kasar melemparkannya ke arah pemuda berjubah darah. Karena sudah berakhir, kenapa kamu masih mengambil tempat di Grinder? Sedikit kemarahan ada di mata World God Boneplet, tapi dia dengan cepat menekannya dan malah kembali dengan patuh ke sisi pemuda berjubah darah itu. Tidak buruk. Pemuda berjubah darah itu melirik budaknya. Terima kasih Tuan. World God Boneplet mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Pertandingan kedua, pria bermata 3 itu menyapu para pejuang yang tersisa dengan tatapannya, lalu menunjuk ke arah Dewa Dunia yang berdiri di belakang pemuda berjubah emas. Ini adalah perempuan tua yang sangat jelek yang memiliki jari-jari tajam seperti cakar. Cahaya merah redup terlihat berkelap-kelip jauh di dalam matanya, dan dia memancarkan aura keanehan yang ekstrim. Anda, pria botak bermata 3 itu menunjuk ke arah perempuan tua jelek itu saat dia berbicara. Dan kau, pria bermata 3 itu menunjuk ke arah World God Dragonbinder. Kamu sudah tahu aturannya. Naiklah. Pria bermata 3 itu memerintahkan. Perempuan tua yang jelek itu menatap World God Dragonbinder dengan agak serius. Pemuda berjubah emas di sisinya menginstruksikan, hati-hati. Ini adalah World God Dragonbinder, seorang murid dari Badlands Court. Dia pasti jauh lebih kuat daripada Chaos Immortal Flygrace itu. Jangan membuatku malu. Jangan khawatir, Tuan. Perempuan tua jelek itu mengangguk lalu segera terbang menuju penggiling samsara yang sangat besar. Hati-hati, senior magang saudara Dragonbinder, kata Ning. Kakak Dragonbinder, saya tidak mengenali salah satu pembudidaya ini. Mereka pasti dari wilayah lain, dan saya bisa merasakan bahwa mereka datang dengan niat buruk. Dewa dunia kelas master yang bertarung barusan hanyalah seorang pelayan yang ini mungkin juga ahli tingkat dunia kelas master, kata Su Yuji dengan khawatir. Dewa dunia Dragonbinder mengangguk perlahan. Dia tahu bahwa saat kritis telah tiba. Astaga! World God Dragonbinder terbang menuju penggiling samsara. World God Dragonbinder dan perempuan tua yang mengerikan itu saling menatap dari jauh dari posisi mereka di ujung yang berlawanan dari Samsara Grinders. Rune yang menutupi Grinder yang sangat besar mulai memancarkan cahaya yang dengan cepat menyatu menjadi prajurit emas itu.
Pengikat naga Dewa Dunia, aku pernah mendengar tentang kehebatan dan kekuatanmu, tapi hari ini, kamu akan mati di tanganku. Dengarkan, Anda bisa memanggil saya, Air Sutera. Jangan mati bahkan tanpa mengetahui kepada siapa kamu mati. Tas tua jelek itu mulai bertambah besar saat dia berbicara, tubuh bagian bawahnya berubah menjadi tubuh kalajengking raksasa. Adapun bagian atas tubuhnya, itu berubah menjadi bentuk wanita terbuka dengan pesona yang luar biasa yang wajahnya sama cantiknya dengan Su Yuji. Setelah melihat ini, wajah World God Dragon Binder menegang. Seorang pembantu sutra. Seorang pembantu sutra. Wajah Ning menegang juga. Sebelum pergi, Dao Lord Soleski telah memberinya informasi mengenai banyak misteri dan rahasia dari berbagai wilayah di sekitar mereka. Sedikit informasi mengenai ras yang dikenal sebagai Silk Mites. Siapa orang-orang ini? Bagaimana bisa mereka memiliki dewa dunia kelas master dan ahli Silk Might yang melayani sebagai budak mereka? Ning berbalik untuk menatap pemuda berjubah emas yang jauh dan pemuda berjubah darah. Jangan mati, magang senior saudara Dragon Binder. Anda harus tetap hidup. Ning bahkan tidak memikirkan keselamatannya sendiri sekarang. Semua perhatiannya terfokus pada World God Dragon Binder. Kekacauan primordial yang tak berujung dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Bahkan Kaisar Abadi yang agung, sosok yang akan ada untuk selama-lamanya dan yang setiap kata-katanya mengandung kekuatan hukum, tidak akan pernah berani mengklaim bahwa mereka memahami semua rahasianya. Kekacauan primordial memiliki jenis kehidupan khusus tertentu, yang salah satunya ditemui Ji Ning di 3 alam. Saat itu, Ning telah bertemu dengan pelayan Waterian dari Dewa Penatua yang dikenal sebagai Godfin Witherspike. Meskipun Waterian dianggap sebagai orang luar asing di 3 alam, mereka sebenarnya cukup umum di wilayah tak berujung dan tidak layak disebutkan secara khusus. Namun, ras Silk Might berbeda. Mereka jauh lebih langka dan jauh lebih misterius. Mereka hanya ada dalam jumlah kecil, dan semuanya perempuan. Mereka harus bersanggama dengan laki-laki milik spesies lain untuk melahirkan Silk Mites baru, dan anak-anak mereka akan selalu perempuan. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka luar biasa kuat karena mereka dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa dalam ilusi dan juga sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Seorang Silk Mite yang mencapai tingkat dunia akan menjadi mimpi buruk mutlak bagi para ahli tingkat dunia lainnya untuk dihadapi. Karena siapapun yang terjebak dalam salah satu ilusi mereka akan menemukan diri mereka mangsa yang mudah bagi Silk Mite dalam pertempuran jarak dekat. Mari kita mulai, perintah pria bermata 3 itu. Ribuan prajurit emas sekali lagi mulai bermanifestasi di atas penggiling samsara. Dengan lolongan keras, semua prajurit emas berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka melemparkan diri mereka ke arah World God Dragon Binder dan World Goddess Silkwater. Suara mendesing. 2 golem biru tiba-tiba muncul di sebelah World God Dragon Binder. Menguasai. Kedua golem biru mengambil posisi bertahan di sekelilingnya. Blokir musuh yang mencoba menyerangku. Jangan biarkan mereka terlalu dekat, World God Dragon Binder mengirim mental kepada mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan segel Dao yang terlihat seperti daun kuning kering. Segel itu ditutupi dengan banyak tanda ilahi yang menggeliat dan memancarkan aura misteri dan kekuatan. Saatnya untuk keluar semua. World God Dragon Binder merasakan sedikit sakit hati. Ini adalah harta karun yang dia simpan untuk menjaga dirinya tetap hidup dalam situasi putus asa. Namun, setelah mengetahui bahwa lawannya adalah seorang Silk Mite dan setelah melihat semua prajurit emas itu menyerangnya, dia tidak bisa lagi pelit dengan hartanya. Tetap hidup adalah yang paling penting. Gemuruh. Saat World God Dragon Binder menuangkan energi immortalnya ke dalam segel Dao, segel seperti daun kering itu langsung hancur menjadi tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya. Rune ini berpotongan satu sama lain seperti untaian sutra tipis yang tak terhitung jumlahnya, membentuk satu set baju besi emas di atas tubuh Dragon Binder. SHKREE. Dewa dunia Silkwater setengah kalajengking, setengah perempuan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Suara itu langsung masuk ke telinga World God Dragon Binder yang jauh, irama aneh yang menggali jauh ke dalam pikirannya dan menyebabkan dia langsung kehilangan koneksi mentalnya ke dunia luar. Dia menyadari bahwa dia tiba-tiba berubah menjadi manusia biasa. Dia berada di tengah danau, dan ada banyak wanita cantik yang hanya mengenakan kain kasa yang perlahan-lahan bergerak mendekat dan mendekatinya. Ilusi, merusak. Meskipun dia tampak seperti manusia biasa, raungannya yang tiba-tiba meledak dipenuhi dengan kekuatan hatinya dan kekuatan keinginannya yang kuat. Raungan itu menyebabkan dunia ilusi langsung pecah dan menghilang dengan cepat. World God Dragon Binder mendapatkan kembali kemampuannya. Sejumlah besar prajurit emas telah mendekat ke arahnya dan menyerang langsung ke arahnya. 2 golem yang dia miliki melakukan yang terbaik untuk bertahan,
tetapi jumlahnya terlalu banyak. Sekarang, dua dari mereka telah mencapai Dragon Binder sendiri dan sedang dalam proses melancarkan serangan terhadapnya. Namun, armor kulit emas yang menutupi tubuhnya hanya sedikit bergetar, dengan mudah bertahan dari serangan ini. Mati! World God Dragon Binder menikam dengan tangannya yang seperti cakar, menusuk langsung ke kepala kedua prajurit emas itu. Ledakan! Ledakan! Kedua prajurit emas mati seketika. Ilusi yang sangat kuat, itu berhasil menjebakku bahkan di dalam dunianya untuk jangka waktu tertentu. Dragon Binder Dewa Dunia terkejut. Kekuatan jantung saya telah mencapai tahap keempat, dan saya memiliki seni rahasia yang diajarkan guru bertemu, namun saya masih tidak dapat bertahan melawannya. Meskipun dia hampir secara instan mengalahkan teknik itu, pertempuran antara para ahli tingkat dunia dapat dimulai dan diselesaikan dalam sekejap. Momen singkat ketika dia terjebak oleh ilusi itu sangat mungkin cukup untuk mengejar malapetaka dalam pertempuran. Namun, ilusi yang lebih lemah tidak akan mampu menyeretnya ke dunia ilusi itu, berkat kekuatan hatinya yang kuat dan teknik jiwanya. Mati! Pengikat naga Dewa Dunia, mati! Shield Might yang bertarung melawan prajurit emas lainnya di kejauhan mengeluarkan pekikan berulang-ulang, setiap pekikan menyebabkan Dragon Binder sejumlah masalah. Dia sering berhenti di tengah serangan, memberi kesempatan pada para prajurit emas itu untuk mendaratkan serangan terhadapnya. Meskipun kedua golemnya tetap dekat dengannya dan membelanya dalam pertempuran jarak dekat, mustahil bagi mereka untuk mencegah setiap prajurit emas mencapainya. Para murid Dao Lord Badlands benar-benar sulit untuk dihadapi. Wajah pemuda berjubah emas itu sedikit menegang. Jadi dia benar-benar memiliki segel dengan kekuatan luar biasa. Fukai, bukankah kamu seharusnya sangat berbakat dalam seni segel Dao? Segel Dao yang digunakan oleh World God Dragon Binder barusan cukup kuat, kan? Ketika para prajurit emas itu berhasil mendaratkan serangan terhadapnya, Dao Jimat tampaknya hampir sepenuhnya meniadakan dan mengabaikan serangan itu. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Sepertinya Shield Might-mu akan kalah. Ada batasan seberapa besar kekuatan yang dimiliki segel Dao. Setelah kekuatannya habis, dia akan mati. Pemuda berjubah emas menggertakkan giginya. Dia telah membayar sejumlah uang yang mengejutkan untuk membeli Dewi Dunia dari ras Shield Might ini untuk menjadi budaknya. Masalahnya, dia belum benar-benar mencapai tingkat penguasaan penuh sebagai Dewi Dunia. Meski begitu, berkat bakat bawaannya dan beberapa kemampuan khusus, bahkan Dewa Dunia kelas Master yang sebenarnya merasa sulit untuk melawannya. Pemuda berjubah emas telah melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya tumbuh dan membantu memperkuatnya, tetapi pencariannya untuk menemukan darah abadi terlalu penting. Dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk berhasil dalam pertanyaan ini. Secara alami, dia telah membawa Shield Might-nya untuk bergabung dengannya. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki segel Dao yang begitu kuat. Sejauh ini, lebih dari 20 prajurit emas telah mendaratkan serangan terhadapnya, tetapi kekuatan segel Dao bahkan belum mulai meredup. Pemuda berjubah emas diam-diam mulai khawatir. Segel Dao ini harus bernilai lebih dari 200 kubus nektar kekacauan, dan itu hanya dapat digunakan satu kali. Saya kagum dia bersedia menghabiskan uang sebanyak itu. Adapun Jining, dia menghela nafas lega. Jadi, magang saudara senior Dragon Binder sebenarnya memiliki segel Dao yang begitu kuat padanya. Dia aman sekarang. Tetap saja saya kagum dia bersedia menghabiskan uang sebanyak itu untuk itu. Segel Dao sangat kuat, tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah barang sekali pakai. Kemudian lagi, keuntungan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka umumnya tidak memiliki persyaratan penggunaan yang ketat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisi segel dengan energi immortal Anda dan kekuatannya akan sepenuhnya dilepaskan. Kekuatan segel Dao yang baru saja digunakan Dragon Binder ini sebanding dengan teknik pertahanan Samsara Dao Lord. Energinya terkuras tanpa henti, dan ketika energinya habis, armor kulit emas akan menghilang. Tetapi sebelum itu terjadi, Dragon Binder berada dalam posisi keamanan mutlak. Tidak, brengsek. Meskipun Dewi Air Sutra Dunia melakukan yang terbaik untuk bertarung melawan banyak musuhnya, para pejuang emas terus mengerumuninya tanpa jeda. Dia mengeluarkan jeritan berulang-ulang, menyebabkan World God Dragon Binder terperangkap sebentar di dalam dunia ilusi itu, tetapi Dragon Binder memiliki golem yang melindunginya dan juga segel Dao. Sekarang, armor kulit emas di sekujur tubuhnya telah sedikit meredup. Silkwater, bagaimanapun, sudah dekat dengan ujung talinya. Prajurit emas yang menyerangnya bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, dan karena itu mereka dapat sepenuhnya mengabaikan ilusinya. Menguasai. Dewi Air Sutra Dunia memberikan pandangan terakhir ke pemuda berjubah emas yang berdiri di luar penggiling samsara, ekspresi permintaan maaf dan kerinduan di matanya.
Setiap punggawa Silk Maid benar-benar setia kepada tuannya. Pergilah, pergi. Pemuda berjubah emas itu juga merasakan kesedihan yang luar biasa di hatinya. Silk Maids jarang digunakan untuk bertarung di garis depan dengan cara seperti itu. Selama pertempuran sebelumnya, Dewi Dunia Air Sutra terutama bertanggung jawab untuk memberikan ilusi dari garis belakang sementara Dewa Dunia lainnya menyerang dengan ganas dari garis depan. Jika aku bisa mendapatkan darah suci dari yang abadi, semua ini akan sia-sia. Jika saya tidak bisa, maka satu-satunya hal yang menunggu saya adalah kematian juga. Pemuda berjubah emas menutup matanya. Ah! Jeritan memekakkan telinga terdengar saat Dewi Dunia Air Sutra memberikan ilusi terakhirnya dan kemudian dia benar-benar diikat oleh tali para prajurit emas. Seorang prajurit emas memegang termos menarik Silk Water ke dalam termos, lalu menggilingnya menjadi debu. Sama seperti itu, Dewi Air Sutra Dunia Mati. Pertandingan kedua telah berakhir. Suara pria botak bermata tiga itu terdengar sekali lagi. World God Dragonbinder dengan cepat menyingkirkan kedua golemnya lalu buru-buru terbang dari Samsara Grinders. Dia khawatir jika dia bergerak terlalu lambat, dia juga akan terlempar dari panggung secara fisik seperti pemenang sebelumnya. Selamat, kakak Dragonbinder, kata Flame Fairy Suyuji. Tubuh Dragonbinder masih ditutupi dengan baju zirah kulit emas yang bersinar redup. Dia menggelengkan kepalanya. Saya hanya beruntung. Silk Maid itu tidak sekuat itu. Jika dia benar-benar mencapai tingkat penguasaan penuh sebagai Dewa Dunia, dia akan mampu menahan serangan para prajurit emas itu untuk jangka waktu yang sangat lama. Segel daoku akan habis dan aku tidak akan lama berada di dunia ini. Ning dan Su Yuji keduanya mengangguk. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Silk Maids memiliki kekuatan ilusi yang menakutkan. Seseorang harus memiliki kekuatan hati yang kuat, jiwa yang kuat, dan seni rahasia tertentu untuk dapat menahan ilusi mereka. Ning masih pada tahap keempat dari kekuatan jantung dan karena itu dia mungkin agak terlalu lemah. Sayangnya, meningkatkan kekuatan jantung terlalu sulit. Ada banyak ahli tingkat dunia yang hanya memiliki bakat terbatas untuk kekuatan jantung, karena kekuatan jantung adalah jalur kultivasi yang sama sekali berbeda. Kultivasi terutama dibagi antara Ki Refiner, Fingot Body Refiners, dan Hair Force Cultivator. Sejauh ini, Ning belum menemukan satupun ahli tingkat dunia yang merupakan penggarap Hair Force. Orang bisa membayangkan betapa langkanya mereka sebenarnya. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi mereka ketika giliran kita? Flame Fairy sedikit khawatir. Kedua regu ini terlalu misterius. Berdasarkan cara mereka menyapa satu sama lain, akan tampak seolah-olah pemuda berjubah darah dan pemuda berjubah emas adalah pemimpin sementara yang lain semuanya adalah pelayan atau budak. Dewa dunia lapis baja itu adalah dewa dunia kelas master sementara Dewi Air Sutra adalah ras, Silk Maid, menurut apa yang dikatakan kakak laki-laki Dragonbinder. Bahkan kakak laki-laki Dragonbinder berulang kali ditarik ke dalam ilusinya. Mengingat betapa kuatnya keduanya, sisanya juga tidak bisa lemah. Su Yuji mengirim pesan dengan cemas, dan yang paling membuatku khawatir adalah kemungkinan bahwa kita akan bertemu dengan salah satu pemimpin di penggiling samsara. Mereka harus lebih berbahaya. Ning mengangguk. Su Yuji tidak sepenuhnya memahami betapa berharganya Silk Maids, tapi Ning sendiri mengerti. Jika pemuda berjubah emas itu benar-benar telah membeli seorang Silk Maid yang merupakan Dewi Dunia, dia harus memiliki jumlah kekayaan yang mengejutkan. Dewi Dunia Silk Maid bernilai lebih dari 1000 kubus nektar kekacauan. Tetapi jika Dewi Dunia Sutradara dengan sukarela memilih untuk melayani pemuda berjubah emas itu hanya membuatnya semakin menakutkan. Saat giliran kita, ikuti rencana yang aku buat sebelumnya, Ning mengirim. Mengingat tingkat kekuatan kita seharusnya bisa menahan para prajurit emas itu. Baik, Su Yuji mengangguk. Pria botak bermata tiga menyapu kontestan yang tersisa dengan tatapannya, lalu berkata, pertandingan ketiga akan dia menunjuk langsung ke arah Su Yuji. Dan kau, dia menunjuk pada pria kurus, seperti ular beludak yang berdiri di belakang pemuda berjubah darah, seorang pria yang memancarkan aura dingin yang berbahaya. Senior, wajah pemuda berjubah darah itu menegang saat dia buru-buru berkata, Senior, aku merasa tindakanmu tidak adil. Ya, Senior, tindakan Anda benar-benar sedikit tidak adil, pemuda berjubah emas itu setuju. Baik Ning dan Su Yuji bingung. Apa ini semua tentang? Tidak adil. Pria bermata tiga itu menatap mereka berdua. Kami harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tempat ini, dan saya membayangkan Anda tahu persis seberapa kuat kami bertujuh, kata pemuda berjubah darah itu. Tapi tiga dewa dunia yang baru saja kamu pilih adalah tiga yang terlemah di bawah komando kami.
Benar, pemuda berjubah emas setuju. Dari kami bertujuh, Dewi Air Sutra Dunia dapat dianggap setara dengan Dewa Dunia kelas Master, berkat kekuatan ilusinya. Dengan demikian, ketiganya kira-kira sebanding dengan Dewa Dunia kelas Master. Namun, kita semua adalah Dewa Dunia tertinggi. Anda mengirim 3 pengikut terlemah kami untuk bersaing dengan 3 pendatang baru. Jelas bahwa Anda berniat untuk membuat kami berempat, 4 yang terkuat, untuk saling bertarung. Ini tidak benar-benar adil. Kamu bertindak dengan cara yang agak berprasangka, senior. Pemuda berjubah darah itu agak jengkel juga. Mereka memiliki total 7 pembudidaya yang dibagi antara kedua tim mereka. 3 dari mereka kira-kira setara dengan Dewa Dunia kelas Master sementara 4 lainnya memiliki kekuatan Dewa Dunia tertinggi. Penjaga pertama Castrum Divinitus telah mengatur agar 3 ahli tingkat dunia yang telah dia teleportasi secara paksa ke lokasi ini untuk bertarung melawan 3 anggota terlemah dari 7 yang asli. Jelas, dia bertindak dengan cara yang bias. Tidak adil. Pria bermata 3 itu berkata dengan dingin, saya secara paksa memindahkan mereka bertiga ke sini dan memaksa mereka untuk menerima percobaan yang berpotensi mematikan. Apa menurutmu itu adil untuk mereka? Dan dia, pria bermata 3 itu menunjuk ke arah Su Yuji. Dia menerobos untuk menjadi Chaos Immortal hanya beberapa bulan yang lalu, di sini di Algot Estate. Kami memiliki Chaos Immortal yang baru naik bersaing melawan Dewa Dunia kelas Master. Anda memberitahu saya, apakah itu adil? Pria bermata 3 menyapu pemuda berjubah emas dan pemuda berjubah darah dengan tatapan dingin. Atau apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa kita harus memiliki dia, seorang Chaos Immortal yang baru, bertarung melawan salah satu dari Anda 4 Dewa Dunia tertinggi? Keduanya langsung terdiam. Sebenarnya, keduanya tahu persis seberapa kuat Su Yuji. Sebelum datang ke wilayah Badlands, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar intelijen dan informasi mengenai semua ahli tingkat dunia, Dewa Penatua, dan Dewa Leluhur yang tinggal di wilayah ini. Mereka berdua sudah lama meninjau informasi yang berkaitan dengan Su Yuji si Flame Fairy. Meskipun mereka tidak yakin kapan dia membuat terobosan, itu pasti dalam 1000 tahun terakhir. Kamu bahkan tidak memiliki nyali untuk bersaing dengan orang lain dengan tingkat kekuatan yang sama denganmu, namun kamu bermimpi untuk mendapatkan darah ilahi dari kekal. Pria bermata 3 itu mendengus, sedikit ejekan di bibirnya. Senior, tolong beri kami bimbingan. Apa yang harus kita capai pada penggiling samsara untuk mendapatkan darah abadi? Pemuda berjubah darah, Arroyo, bertanya dengan hormat. Pemuda berjubah emas, Fukai, menatap pria bermata 3 itu juga. Secara pribadi bunuh lawanmu. Dengan cepat, pria bermata 3 itu berkata dengan tenang, cukup. Cepat dan naik ke penggiling samsara. Dengar itu, Darkfall. Dia menerobos untuk menjadi Chaos Immortal hanya beberapa bulan yang lalu. Bunuh dia secepat mungkin, perintah pemuda berjubah darah itu. Dimengerti? Jawab pria jangkung, kurus, dan berbahaya itu. Desir. Dia meninggalkan kekaburan di udara saat dia bergerak untuk berdiri di atas penggiling samsara. Kecepatan yang luar biasa. Wajah Ning dan Su Yuji menegang ketika mereka melihat ini. Lawan mereka jelas sangat cepat sehingga bahkan Ning tidak menggunakan Thunderlight Wings yang cocok untuknya. Swoosh, swoosh. Ning dan Su Yuji keduanya terbang ke penggiling samsara. World God Dragonbinder ingin menghentikan Ning tetapi dia tidak dapat melakukannya tepat waktu. Wajahnya menjadi pucat dan dia merasakan kesengsaraan di hatinya. Kakak Jining, kenapa kamu pergi ke sana? Tidak masalah jika Dewa Penatua atau Dewa Leluhur tidak ambil bagian. Tanda ilahi yang menutupi penggiling samsara sudah mulai bersinar dengan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan penampilan para prajurit emas. Pria jangkung, ramping, dan berbahaya itu berdiri jauh dari Ning dan Yuji. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia menatap mereka saat dia berkata dengan suara dingin, Flame Fairy Su Yuji. Saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi saya tidak berharap Anda telah menembus menjadi Chaos Immortal. Saya mendorong Anda untuk menyingkirkan Dewa Penatua Anda itu. Baginya mengikuti kompetisi ini adalah bunuh diri. Oh, aku lupa memberitahumu namaku. Aku adalah Dewa Kegelapan Dunia. Sekarang, ketika kamu mati, kamu setidaknya akan tahu nama orang yang membunuhmu. World God Darkfall berdiri di sana, memancarkan aura kepercayaan mutlak. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh Chaos Immortal yang baru naik, bahkan dia sendiri akan merasa bahwa dia adalah lelucon. Menguasai. Su Yuji secara mental mengirim pesan ke Jining. Ikuti rencananya, Ning menginstruksikan. Dewa Dunia kelas Master, ini akan menjadi musuh terberat yang pernah dia hadapi. Meskipun dia telah bertemu dengan Dewa Kaisar Black Lotus yang bahkan lebih kuat, Ning bukanlah orang yang benar-benar menghadapinya.
Mulai. Pria bermata tiga itu memberi perintah. Membunuh. Membunuh. Prajurit emas yang tak terhitung jumlahnya didorong menjadi hiruk-pikuk saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kedua sisi. Keluar. Ning menghendaki tiga golem tiba-tiba muncul di sisinya. Dua adalah golem hitam sedangkan yang ketiga adalah Rocky the Stone Titan. Flame Fairy juga mengeluarkan golem hitamnya sendiri dan mengambil kendali pribadi saat memasukinya. Tiga golem hitam membentuk segitiga yang mengelilingi Ning dan Rocky. Dia benar-benar memiliki 4 golem. Wajah pemuda berjubah darah itu sedikit menegang ketika dia melihat ini. Dia sebenarnya memiliki 4 golem, Arroyo. Sepertinya ini tidak akan semudah yang kamu pikirkan. Pemuda berjubah emas berbicara dengan cara yang cukup santai. Huff. Jadi bagaimana jika dia memiliki 4? Lihat dan lihat saja. Pemuda berjubah darah itu cukup percaya diri dengan kehebatan bawahan ini. World God Darkfall. Ledakan. Ledakan. Prajurit emas menyerbu ke arah mereka dalam gelombang tanpa akhir, tetapi ketiga golem hitam itu seperti bendungan yang memadamkan gelombang mereka. Saat kedua belah pihak mulai bertarung, beberapa prajurit emas terlempar dan beberapa benar-benar hancur berkeping-keping. Membunuh, membunuh, membunuh. Elder God Blacksun, Elder God Wildok, dan Su Yuji masing-masing memerintahkan golem hitam. Mereka bertiga melolong saat haus darah memenuhi pembuluh darah mereka, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan mereka sama sekali saat mereka dengan marah menghancurkan semua prajurit emas yang menyerang mereka. Ketiga golem hitam ini datang sebagai satu set, dan formasi yang menghubungkan mereka bersama sangat cocok untuk pertahanan. Mereka bertiga jelas jauh lebih baik dalam memblokir prajurit musuh daripada dua golem yang digunakan oleh World God Dragonbinder. Setelah berjuang untuk sesaat, lebih dari ratusan prajurit emas telah tersingkir. Hanya 2 prajurit emas yang berhasil melewati batas pertahanan mereka, tetapi Rocky dengan mudah menghancurkan mereka berdua. Ning hanya berdiri di sana, bahkan tidak perlu bergerak. Ning melirik situasi di sisi lain medan perang. Sepertinya kita perlu memberi sedikit tekanan pada dewa kegelapan dunia ini. Keluar. Ning menghendakinya, dan labu hitam tiba-tiba muncul di hadapannya di udara. Sumbat labu itu terbuka, memungkinkannya untuk segera melepaskan banjir petir yang sangat besar. Seketika, kelima jenis petir mulai membanting keras ke arah dewa kegelapan dunia yang jauh. Kotoran. World God Darkfall memegang 6 Warblade yang berbeda saat dia dengan marah menebas para prajurit emas di sekitarnya dengan mengabaikan, menyebabkan banyak dari mereka jatuh. Tapi begitu 5 jenis petir mulai menghantamnya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Meskipun kelima jenis petir ini tidak mampu mengancam hidupnya, mereka mampu membebani gerakannya dan memiliki efek pada potensi tempurnya. Harus dipahami bahwa Ning memfokuskan semua 5 jenis petir melawan dia dan dia sendiri. Ning telah menghabiskan total 180 kubus nektar kekacauan untuk membeli labu pentabolt. Senjata apapun dengan label harga yang mahal akan menimbulkan setidaknya beberapa tingkat bahaya bagi sebagian besar ahli tingkat dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? World God Darkfall jelas mulai berjuang sekarang. Dia merasa marah sekaligus terhina. Dia adalah dewa dunia kelas master, tetapi dia terperosok ke dalam situasi berbahaya sementara lawannya tampaknya memiliki pertahanan yang kedap udara. GRAAAH. World God Darkfall tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong marah. Garis merah muncul di seluruh wajahnya seperti tato saat auranya diperkuat secara dramatis. Mati. Kecepatan World God Darkfall tiba-tiba meningkat secara dramatis. Dia bergerak melewati para prajurit emas dengan cara seperti hantu, membantai jalan melalui mereka saat dia bergerak semakin dekat ke arah Jining dan Su Yuji. Dia terlalu cepat. Bagaimana dia secepat ini? Jining terkejut. Dia pasti menggunakan semacam kemampuan suci khusus. Meskipun 5 jenis petir memperlambatnya, dia masih lebih cepat dariku. Dia juga sangat gesit. World God Darkfall bergerak dengan cara yang hampir serpentin saat dia menghindari banyak serangan musuh. Dia terus membantai jalan melalui prajurit emas saat ia bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke sisi Ning. Dari para pelayan di bawah komandoku, Darkfall adalah yang tercepat dan paling gesit. Dia benar-benar mampu menghindari prajurit emas dan pindah ke sisi lain arena. Pemuda berjubah darah, Arroyo, sedang menonton dengan tangan terlipat di dada, tatapan penuh keyakinan di matanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki 4 golem? Segera, kalian semua harus menghadapi serangan dari Darkfall dan juga para Golden Warrior. Penggiling Samsara. Suara mendesing. Keenam lengan World God Darkfall menebas dengan 6 pedang perangnya yang perkasa. Warblade-nya menyerang dengan kecepatan luar biasa dan dengan cara yang tidak terduga. Dao pedang. Ning hati-hati menyaksikan pria itu bertarung.
Ini adalah Dewa Dunia Dao of the Sabre. World God Darkfall terus menekan lebih dekat dan lebih dekat ke arah mereka. Segera, dia mencapai area yang tepat di depan Ning dan yang lainnya. Elder God Wildok mengirim mental, Tuan, kami saat ini dapat menjaga garis pertahanan yang ketat melawan para prajurit emas ini. Tetapi jika Dewa Dunia itu menyerang, saya pikir kami tidak akan dapat bertahan. Serahkan padaku. Ning mengulurkan tangannya, membiarkan pedang berwarna darah muncul di dalamnya. Haha, Dewa Penatua yang lemah itu benar-benar mengeluarkan pedangnya. Apakah dia benar-benar berencana untuk menyerang? Dia benar-benar memiliki cukup banyak empedu, meskipun dia jelas ingin bunuh diri. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Mungkin dia benar-benar ingin mati. Pemuda berjubah emas, Fukai, juga menonton dari jauh. Di atas penggiling samsara, 3 golem hitam terus mengelilingi Jining dan Suyuji, menghalangi semua prajurit emas yang menyerang. World God Darkfall telah sangat dekat dengan mereka, dan matanya yang dingin menatap langsung ke 4 golem dan Ning sendiri. Dewa Penatua yang seperti semut ini benar-benar berani menghunus pedangnya, seolah-olah dia sedang bersiap untuk memasuki medan pertempuran. Dia seharusnya menjadi pengikut Suyuji. Berbicara secara logis, satu Dewa Penatua seharusnya tidak membuat perbedaan sama sekali dalam pertempuran seperti ini, namun Suyuji mengizinkannya untuk ambil bagian. Pasti ada jebakan. Dewa Penatua yang lemah ini mungkin memiliki semacam serangan bunuh diri yang mengorbankan diri sendiri, renung Dewa Dunia Darkfall pada dirinya sendiri. Kekacauan primordial yang tak berujung dipenuhi dengan misteri yang tak terhitung. Saat Darkfall melihatnya, mengingat bahwa Flame Fairy mampu menghasilkan 4 golem hitam dan labu petir itu, dia pasti mengalami keberuntungan karma yang luar biasa. Mungkin dia juga memiliki beberapa mainan berbahaya lainnya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Sayangnya, Suyuji, kamu adalah Chaos Immortal baru dan tidak tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara Dewa Penatua dan Dewa Dunia kelas Master. Tidak peduli jenis harta apa yang kamu berikan padanya, dia tetap tidak akan menjadi ancaman bagiku. Banyak pikiran melintas di benak Darkfall, tapi dia tidak melambat sedikit pun saat dia menyerang langsung ke salah satu golem hitam. Teknik cakar golem hitam ini jelas didasarkan pada misteri Dao of Fire. World God Darkfall langsung dapat mengidentifikasi golem khusus ini sebagai yang diperintahkan Suyuji. Begitu Suyuji meninggal, semua ini akan berakhir. Saat ini, Darkfall hanya memiliki satu target Suyuji. Jatuhan gelap, tembakan yang menggelegar. Jining telah berdiri di dalam pengepungan pelindung dari 3 golem hitam, Violet Jewel berwarna darah di tangannya. Sepasang sayap petir tiba-tiba muncul di punggungnya saat dia langsung melesat dalam seberkas cahaya, menyerbu keluar dari pengepungan pelindung dan menuju World God Darkfall. World God Darkfall tertawa ketika dia melihat ini. Namun, karena dia khawatir Ning mungkin mencoba melakukan semacam serangan bunuh diri atau menjebaknya, dia tetap sedikit waspada. Salah satu dari 6 bilahnya melolong di udara dengan cara ilusi saat ia melepaskan ratusan garis cahaya pedang ke arah Ning. Karena mereka bertarung di atas Samsara Grinders, World God Darkfall tidak berani mengubah Warblade-nya dan membuatnya sepanjang ribuan meter. Ini karena jika dia melakukannya, dia akan langsung harus berurusan dengan prajurit emas 100 kali lebih banyak daripada yang dia hadapi sebelumnya. Meskipun dia adalah Dewa Dunia kelas Master, dia masih akan dihancurkan dan dibunuh oleh mereka. Jadi, semua orang yang hadir termasuk Jining, Dewa Kegelapan Dunia, dan para golem semuanya menyimpan senjata mereka dengan ukuran maksimum hanya beberapa meter. Dengan begitu, hanya sedikit prajurit emas yang bisa menyerang mereka pada saat tertentu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan garis cahaya pedang terbang menuju Ning, tetapi kebanyakan dari mereka benar-benar mendarat di atas prajurit emas yang menyerang menuju Darkfall. Namun, sebagian dari mereka akhirnya terbang menuju Ning. Dia tidak lebih dari Dewa Penatua, sementara aku adalah Dewa Dunia kelas Master. Setiap pukulan biasa dari pedangku akan lebih dari cukup untuk melenyapkannya. Anda mungkin memiliki beberapa teknik yang kuat di lengan baju Anda, tetapi jika saya tidak membiarkan Anda mendekati saya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. World God Darkfall merasa cukup percaya diri dengan kemampuannya, tapi dia terus mengawasi tindakan Ning. Dia ingin melihat Ning meninggal. Ledakan. Sayap Thunderlight bergetar saat Ning langsung menuju Darkfall dengan cara yang benar-benar ganas. Kamu pikir kamu bisa menghalangi jalanku dengan bilah cahaya kecil yang lemah itu? Ning tidak khawatir sedikit pun. Cahaya pedang melintas di tangannya dan dengan mudah memotong garis cahaya pedang yang masuk. Apa? Bagaimana ini bisa? Dewa Penatua ini. World God Darkfall bukan satu-satunya yang terkejut.
Bahkan Arroyo berjubah darah dan Fukai berjubah emas, bersama dengan pelayan Dewa Dunia mereka, tercengang. Meskipun Darkfall telah mengirimkan potongan cahaya pedang itu dengan cara yang agak santai, dia masih seorang Dewa Dunia kelas Master yang berjalan di jalan Dao of the Sabre. Bahkan Dewa Dunia Elit pun tidak bisa menangkis pukulannya dengan cara yang begitu santai. Jining adalah, apakah ini kuat? World God Dragonbinder tercengang dengan apa yang dilihatnya juga. Ketika Ning berduel melawan para ahli tingkat dunia dari pengadilan Tanah Badai, dia hanya berkompetisi dalam seni pedang. Dia tidak pernah habis-habisan dan murid-murid dari pengadilan Tanah Tandus tidak tahu persis seberapa kuat Ning. Bagaimana Dewa Penatua bisa sekuat ini? Arroyo yang berjubah darah benar-benar tercengang. Sungguh monster. Saya hanya harus memperbudak dia dan mengambilnya untuk saya sendiri. Pemuda berjubah emas, Fukai, menatap Ning dengan tatapan berkilau di matanya. Dia tidak peduli apakah Darkfall akan mati atau tidak, karena Darkfall adalah bawahan musuhnya. Dia sebenarnya berharap Darkfall akan mati lebih cepat. Tidak baik. Darkfall benar-benar terpana oleh ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada yang disebut serangan bunuh diri. Dewa Penatua ini hanyalah monster absolut, orang aneh dengan kekuatan luar biasa yang mampu bertarung melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimana mungkin monster seperti dia memilih untuk menjadi pengikut Su Yuji? Tunggu, saya salah. Pria bermata tiga itu sendiri telah memberitahu mereka bahwa Su Yuji telah membuat terobosan untuk menjadi Chaos Immortal hanya beberapa bulan yang lalu. Dengan kata lain, setahun yang lalu dia tidak lebih dari seorang Ancestral Immortal. Mengingat betapa konyolnya, sangat kuatnya Dewa Penatua ini. Tidak mungkin dia adalah pengikut Su Yuji. Su Yuji harus menjadi pengikutnya. Dewa Dunia Darkfall bukanlah orang bodoh. Begitu Ning mengungkapkan sedikit kekuatan sejatinya, Darkfall segera sampai pada kesimpulan yang benar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning menunjukkan keberanian dan keberanian mutlak saat dia menyerang ke depan, mengirim prajurit emas terbang ke segala arah dari belakangnya. Beberapa benar-benar hancur berkeping-keping oleh serangannya sendiri. Seni pedang Ning menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. World God Darkfall mampu melewati para prajurit emas berkat kecepatan dan kelincahannya yang luar biasa, tetapi Ning mampu melakukan hal yang sama dengan mengandalkan seni pedangnya yang benar-benar sempurna dan sikap solehat. Tidak peduli seberapa besar monstermu, kamu tetaplah Dewa Penatua. Mati untukku. Darkfall mengeluarkan geraman dingin saat dia menerkam ke arah Ning. Dipukuli hingga mundur oleh Dewa Penatua akan menjadi penghinaan sejati. Kamu tidak cukup baik. Ning langsung bertemu dengannya di tengah-tengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan berkali-kali di udara, menghasilkan ledakan kuat di setiap tabrakan. Cahaya pedang agak cair dan tidak terduga sementara cahaya pedang berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Kelincahan dan kecepatan World God Darkfall benar-benar mencengangkan, jauh lebih unggul dari kebanyakan Dewa Dunia kelas Master. Namun, seni pedangnya agak kurang dibandingkan. Faktanya, mereka jauh lebih lemah dari seni pedang Ning. Untungnya untuk Darkfall, keunggulannya dalam kecepatan dan kelincahan memungkinkan dia untuk menutupi kekurangannya dan mencari Ning. Ning hanya menggunakan satu pedang, tetapi dengan mengandalkan Hersword Realm, dia mampu memberikan serangan menakjubkan yang membuat World God Darkfall tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sama sekali. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menahan seranganku? World God Darkfall mulai panik. Dao pedang. Dia benar-benar cocok dengan Darkfall dalam tabrakan langsung. Para pengamat, termasuk Arroyo dan Fukai, merasakan jantung mereka bergetar. Keduanya khususnya adalah putra surga yang disukai dan sama berbakatnya dengan Star-Lord of Foxtone. Faktanya, mereka memiliki keberuntungan karma yang lebih besar dan lebih kuat daripada Star-Lord. Ini secara alami berarti bahwa mereka memiliki visi yang jauh lebih luas daripada kebanyakan orang, namun, bahkan mereka merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat Dewa Penatua ini melawan Dewa Dunia kelas Master hingga terhenti. Dia benar-benar monster. Benar-benar aneh. Cepat ke sini. Bantu aku mengelilingi dan membunuh Dewa Kegelapan dunia ini. Ning meraung keras. Ya Tuan. Ya Tuan. Ya Tuan. Ya Tuan. Keempat golem semuanya setuju secara bersamaan. 3 golem hitam mulai maju sambil berputar bersama seperti pusaran air, menggiling dan menghancurkan semua prajurit emas yang menyerang mereka. Adapun Titan Batu bernama Rocky, dia membantu menangani salah satu pejalan kaki yang berhasil melewati batas pertahanan awal. Dia benar-benar master sejati. Dewa Penatua ini adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab. Semua orang yang hadir merasa tercengang memikirkan bahwa mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menyaksikan monster yang tak tertandingi beraksi.
Individu seperti Jining hanya ada dalam legenda, dan hampir tidak mungkin untuk benar-benar bertemu dengan salah satu dari mereka secara langsung. Menghadapi seseorang seperti Jining jauh lebih sulit daripada menghadapi Samsara Daolord. Ketika semangat dari 10.000 pegunungan formasi melihat Ning menerobos semua 9 hambatan melalui kekuatan mentah, ia datang untuk memahami berapa banyak monster Ning dan dengan demikian memberinya warisan yang kuat. Teknik yang dia berikan adalah salah satu dari 9 seni rahasia perkasa yang dimiliki oleh Daolord Algot, teknik Noves Sense Thunder. Ini adalah seni rahasia yang bahkan Samsara Daolord akan menjadi gila. Alasan roh memberi Ning teknik adalah karena dia telah melihat sedikit peluang bahwa Ning suatu hari nanti akan mencapai level yang sama dengan Daolord Algot. Meski peluangnya cukup kecil, setidaknya ada peluang. Daolord Algot adalah seorang Samsara Daolord tetapi mampu memburu Kaisar Abadi. Ketika dia adalah Dewa Penatua, dia secara alami sama seperti monster, jika tidak lebih. Jika Anda memulai jauh di belakang orang lain, Anda akan memiliki lebih sedikit peluang untuk melampaui mereka di masa depan. Namun, sejauh menyangkut semangat formasi 10.000 pegunungan, Jining hanya memiliki sedikit peluang untuk benar-benar mencapai level Daolord Algot. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dia telah melihat lebih dari 10 jenius yang tiada taranya dan telah memberi mereka beberapa warisan, tetapi pemain yang paling mempesona hingga saat ini hanyalah Daolord Badlands. Ya, Jining mungkin tampak memiliki awal yang kuat, tetapi siapa yang tahu betapa luar biasanya sosoknya setelah menjadi Dewa Dunia atau menjadi Samsara Daolord. Setiap langkah yang diambil oleh seorang Samsara Daolord melibatkan menginjak batas antara hidup dan mati. Bahkan untuk mencapai Verge of the Daomerge sangatlah sulit. Bahkan Daolord Badlands belum mencapai Verge. Tidak baik. Dewa Dunia Darkfall terkejut. Jika keempat golem itu bergabung dengan monster di depanku ini, aku akan berada dalam masalah besar. Darkfall mulai panik. Gemuruh. 3 golem hitam dan titan batu bekerja sama dengan sempurna. 3 golem hitam berputar-putar di sekitar Rocky saat keempatnya perlahan maju melalui prajurit emas menuju Jining dan Darkfall. Aku harus membunuh monster Dewa Penatua ini sebelum keempat golem itu tiba. World God Darkfall dapat merasakan bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Matanya menyala merah dan pola serangannya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia mencoba menggunakan kecepatan, kelincahan, dan jurus pedang yang tak terduga untuk menemukan kelemahan dalam serangan Ning. Sekarang, dia memasuki kondisi mengamuk dan mulai melepaskan seni pedang yang berfokus pada kekuatan yang luar biasa dan mendominasi. Masing-masing dari 6 pedang yang mempesona membawa kekuatan yang cukup untuk membelah dunia kekacauan. Jumlah kekuatan yang tak terbatas menembus setiap pedang saat mereka meledak dengan kekuatan eksplosif. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu ledakan demi ledakan terdengar. Ning menggunakan senjata abadi di tangannya untuk memblokir setiap kali, tapi dia jelas tampak agak berjuang. Benar, betapa bodohnya aku. Monster Dewa Penatua ini hanya menggunakan 1 pedang selama ini. Jelas, senjatanya yang lain jauh lebih lemah. Pedang ini kemungkinan besar adalah senjata abadi. Ketika World God Darkfall melihat Ning mulai terhuyung-huyung, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Saya memiliki 6 bilah tetapi dia hanya memiliki 1 pedang. Dia bisa dengan mudah bertahan melawanku saat aku fokus mencari kekurangan dalam permainan pedangnya, tapi saat aku habis-habisan dan menyerangnya dengan kekuatan penuh dia tidak akan bisa menahan pukulanku. Tidak peduli seberapa ketat permainan pedang defensifmu. Selama aku terus menebasmu dengan pedangku, cacat akan terungkap. Ledakan. 2 penyuling Vingot yang perkasa bertukar ratusan pukulan dalam sekejap. World God Darkfall bisa merasakan momok kematian membayanginya dan mulai menyerang dengan sekuat tenaga, membuatnya sangat sulit bagi Ning untuk bertahan melawannya. Sebuah pembukaan. Mata Dewa Dunia Darkfall berbinar. Dia akhirnya melihat cacat dalam pertahanan Ning. Suara mendesing. Dewa Dunia Darkfall tidak ragu sama sekali. Begitu dia melihat celah itu, dia melancarkan serangan dengan seberkas cahaya pedang yang sedingin es. Garis cahaya pedang ini langsung menembus garis pertahanan Ning. Seperti kata pepatah, ketika dia sakit, pergi untuk membunuh. 1 serangan kritis dapat sepenuhnya mengubah seluruh sifat duel, dan Darkfall dengan cepat menyerang dengan kelima pedangnya yang lain pada saat yang bersamaan. Tidak, Ning memucat saat dia buru-buru mencoba untuk menangkis, tapi sayangnya, kesalahan tunggal ini menghasilkan serangkaian kesalahan. Ledakan, ledakan, 2 garis cahaya pedang menghantam Ning pada saat yang hampir bersamaan. Haha, ekspresi kegembiraan melintas di mata Darkfall tapi kemudian dengan cepat digantikan oleh ekspresi terkejut dan marah. Ketika pedangnya mendarat di Ning dan mengenai lengannya, seolah-olah semacam mekanisme pegas telah diaktifkan.
Saat armor menyerap kekuatan dari pukulannya, armor itu sepertinya menyimpannya sebentar, lalu mengirimkannya kembali ke Darkfall pada tingkat kekuatan yang sama persis. Harus dipahami bahwa Dewa Dunia Kegelapan telah menuangkan setiap sisa kekuatannya ke dalam dua pukulan pedang itu, membuat mereka sangat kuat. Namun, dia sekarang benar-benar lengah oleh refleksi kerusakan ini. Dua gelombang kekuatan yang benar-benar menakutkan baru saja dikirim ke arahnya dari dua pedangnya. Ledakan. Gelombang kembar kekuatan yang melenyapkan langsung meledakkan World God Darkfall ke belakang. Bersiap untuk serangan dan tidak siap untuk serangan hasilnya akan sangat berbeda. Ini benar bahkan untuk manusia fana. Jika dia melihat seseorang akan mendorongnya dan mempersiapkan dirinya, dia paling-paling akan tersandung beberapa langkah ke belakang. Tetapi jika dia benar-benar lengah dan disergap oleh dorongan itu, dia mungkin langsung terdorong ke tanah. Bahkan para ahli yang kuat bisa dibunuh oleh lawan yang lebih lemah yang berhasil membuat mereka lengah melalui serangan diam-diam. Inilah perbedaan antara bersiap dan tidak siap. Mati. Ning jelas telah dipukul dua kali, tapi dia hanya terlempar beberapa langkah ke belakang. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan seluruh penggiling samsara bergidik, dan saat dia melakukannya, dia tiba-tiba menyerang dengan senjata abadinya. Violet Jewel langsung meningkat menjadi 300 meter, dan segera setelah World God Darkfall terlempar ke belakang, Ning mencincangnya dengan Violet Jewel. World God Darkfall tidak punya pilihan selain dengan panik memposisikan Warblade-nya di depannya untuk memblokir. Ledakan. Dia sudah terlempar ke udara sekarang, dia dikirim menabrak tanah oleh kekuatan pukulan pedang Ning. Serangan Ning ini telah membuat situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Itu adalah jebakan. Darkfall langsung menyadari hal ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepanjang waktu ini, para prajurit emas telah menyerang kedua belah pihak tanpa hasil. Namun, hampir semuanya mulai melemparkan tali ke arah World God Darkfall. Pada saat Darkfall dikirim jatuh ke tanah, dua tali sudah diikatkan di kakinya. Dia meraung saat dia mati-matian berjuang untuk melepaskan diri, mencoba menggunakan pedangnya untuk membelah tali dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membebaskan diri, dia akan mati. Tidak berguna. Ning menyaksikan dari jauh, sesekali menjentikkan Violet Jewel untuk menyerang prajurit emas di dekatnya. Dia hilang. Arroyo yang berjubah darah hampir tidak percaya ini terjadi. Sayangnya, ketika dia melihat Darkfall dihancurkan ke tanah dan ular tali di sekitar kakinya, Arroyo tahu bahwa punggawannya telah hilang. Prajurit emas adalah bagian yang sangat berbahaya dari pertandingan penggiling samsara. Dewa dunia kelas master dapat menahan mereka, tetapi begitu ada variabel tambahan yang diperkenalkan, seperti dijatuhkan ke tanah, bahkan mereka akan dilemparkan ke dalam bahaya besar. Dalam situasi seperti ini, peluang mereka untuk bertahan hidup akan cepat hilang dan kematian akan semakin dekat. Prajurit emas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya telah mencapai ambang kekuatan dunia, tidak akan memberi Anda kesempatan untuk pulih sama sekali. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Dewa Penatua. Fukai berjubah emas juga menatap Jining, yang terletak di atas penggiling samsara yang jauh itu. Meskipun dia sangat bangga, dia merasa bahwa Jining berpotensi menimbulkan ancaman besar baginya di masa depan. Dia tahu bahwa jika Dewa Penatua ini terus tumbuh, dia pasti akan melampaui Arroyo dan Fukai sendiri. Abaikan, merusak. World God Darkfall berjuang keras untuk membebaskan diri, tapi itu tidak berguna. Ketika tali kedua melingkari tubuhnya, semakin sulit baginya untuk mencoba dan melawan. Semakin banyak tali melingkar di sekelilingnya, menyebabkan ekspresi putus asa muncul di matanya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Penatua Jining yang jauh, lalu menggeram pelan. Sebuah jebakan. Itu adalah jebakan. Hanya satu kesalahan. Ning berdiri di sana, 4 golem berputar-putar di sekelilingnya dan melindunginya, menghentikan para prajurit emas untuk mendekatinya. Itu memang jebakan. Sebenarnya, itu bahkan bukan jebakan yang pintar. Kemudian lagi, ketika para ahli bertarung dalam duel sampai mati, tidak ada waktu untuk membuat skema yang sangat rumit. Mereka paling banyak bisa mengatur beberapa trik kecil untuk menjebak musuh mereka. Begitu Ning mulai bertarung melawan World God Darkfall, dia segera menyadari bahwa membunuh musuhnya akan sangat sulit. Keduanya kira-kira setara satu sama lain dalam kekuatan. Bahkan jika keempat golem datang untuk membantu, mengingat seberapa cepat dan tangkas Darkfall dia akan dapat dengan mudah melewati para prajurit emas dan melarikan diri dari mereka. Jadi, Ning sengaja berkata dengan keras, cepat ke sini. Bantu aku mengelilingi dan membunuh dewa kegelapan dunia ini. Perintah ini dimaksudkan untuk didengar oleh Darkfall. Darkfall secara alami mulai panik setelah mendengarnya. Dia bisa melarikan diri,
Tapi apa gunanya itu? Dia harus memenangkan pertandingan ini dan dia secara alami meluncurkan serangan yang semakin ganas untuk mencoba dan mempercepatnya. Pada saat itu, Ning sengaja mengungkapkan celah kecil. Darkfall tidak curiga. Dia telah jatuh kail, tali, dan pemberat. Ning telah menghabiskan 690 kubus nektar kekacauan untuk membeli armor Primal Water ini selama pelelangan harta karun. Ketika properti refleksi kerusakannya diaktifkan, itu telah mengirim dua gelombang kekuatan yang sangat kuat kembali ke World God Darkfall, membuatnya benar-benar lengah. Dia sangat menderita dari serangan ini. Sebenarnya, Primal Water Armor biasanya tidak seefektif ini, dan orang-orang yang siap untuk itu tidak akan menderita dalam pertandingan ini. Ning, misalnya, tahu persis apa yang akan terjadi. Meskipun dia telah dipukul 2 kali, dia hanya tersandung 2 langkah. Mengetahui ini akan terjadi, dia segera menyerang dengan serangan kritis dari pedangnya, membantingnya ke Dewa Kegelapan Dunia yang sudah mengudara dan membuatnya jatuh ke tanah. Pukulan terakhirnya adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Ketika Darkfall dirobohkan ke tanah dan prajurit emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengerumuninya, nasibnya hampir tersegel. Hanya keberuntungan yang benar-benar luar biasa yang akan memungkinkannya lolos dari kesulitan yang mengerikan ini. Sayangnya, keberuntungannya tidak cukup baik. Suara mendesing. Seorang prajurit emas yang memegang labu di tangannya menyedot Darkfall di dalam labu, lalu menghancurkannya menjadi debu. Bahkan saat Darkfall sedang ditarik ke dalam labu, dia terus menatap Jining tanpa berkedip. Jining hanya dengan tenang menatapnya. Pada akhirnya, salah satu dari mereka harus mati. Tidak ada pilihan lain. Pertandingan ketiga telah berakhir. Suara pria bermata 3 botak itu terdengar, menyebabkan semua prajurit emas berhenti dan kemudian menghilang. Ning melambaikan tangannya juga, menyingkirkan 3 golem. Su Yuji juga muncul dalam wujud aslinya. Ayo pergi. Ning dan Su Yuji berubah menjadi seberkas cahaya, terbang dari penggiling samsara. Semua pembudidaya di atas alun-alun besar terdiam. Bahkan Arroyo dan Fukai, dua sosok yang sangat berpengalaman yang sebelumnya tidak memperdulikan Ning, terdiam. Mereka menatap Jining dan Su Yuji saat keduanya terbang dari penggiling samsara, atau lebih tepatnya, mereka menatap Jining. Saya Arroyo, pemuda berjubah darah. Arroyo menatap Ning saat dia berbicara. Beritahu saya nama Anda. Ning tersenyum. Arroyo, kamu harus menghabiskan waktumu mengkhawatirkan pertandinganmu berikutnya di penggiling samsara. Anda mungkin akan menjadi yang berikutnya. Wajah Arroyo dan Fukai keduanya menegang saat mereka berbalik untuk saling melirik. Cukup benar, 3 dari 5 pertandingan telah berakhir, dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Meskipun Dewa Penatua yang sangat kuat ini layak mendapat perhatian mereka, yang sebenarnya penting adalah darah ilahi dari yang abadi. Pada akhirnya, 2 sosok yang memiliki peluang terbesar untuk memperoleh darah abadi adalah Arroyo dan Fukai. Mereka tidak lagi memperhatikan Jining, yang hanya tertawa kecil saat dia dan Su Yuji berjalan kembali ke sisi World God Dragonbinder. Saudara Jining, Anda menyembunyikan kekuatan sejati Anda cukup dalam. World God Dragonbinder mengirim mental ke Ning. Tolong maafkan saya, Saudara Dragonbinder, kata Ning. Haha, aku mengerti. Dragonbinder tertawa. Komentarnya hanyalah komentar biasa tanpa kesalahan nyata. Dia memahami kesulitan Ning. Seperti kata pepatah, pohon besar menarik angin paling banyak. Itu bahkan lebih penting bagi Dewa Penatua yang sangat kuat seperti Ning untuk tidak menonjolkan diri. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan membiarkan orang lain mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Satu-satunya alasan mengapa Ning mengungkapkannya hari ini adalah karena dia tidak punya pilihan. World God Dragonbinder sekarang memandang Ning dengan cara yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, dia memperlakukan Ning dengan cara yang sama karena hubungannya dengan Daolord Soleski. Namun, sekarang dia tahu persis seberapa kuat Ning, Dragonbinder benar-benar ingin berteman dengannya. Ning masih hanya Dewa Penatua, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan Dragonbinder. Seberapa kuat dia di masa depan? Kemampuanmu yang sebenarnya telah terungkap. Anda harus berhati-hati setelah Anda meninggalkan Algot Estate. Aku bisa merasakan bahwa Arroyo dan Fukai sangat berbahaya. Mereka entah bagaimana berhasil meyakinkan bahkan Dewa Dunia tertinggi untuk menjadi pelayan mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka harus memiliki pendukung yang sangat kuat, kata Dragonbinder dalam hati. Mereka mungkin tertarik padamu. Ning mengangguk pelan. Itu benar. Arroyo dan Fukai telah menyatakan sebelumnya bahwa 3 anggota yang telah mengambil bagian dalam pertandingan sejauh ini adalah anggota terlemah dari 2 kelompok mereka. 4 sisanya semuanya adalah Dewa Dunia tertinggi.
Fukai dan Arroyo sama-sama Dewa Dunia Tertinggi dan mereka masing-masing memiliki pengikut Dewa Dunia Tertinggi. Sungguh tidak terduga bagi seseorang untuk rela menundukkan dirinya menjadi pelayan seseorang yang hanya setara dengannya. Seni pedangku tinggal sehelai rambut saja untuk menerobos. Saya perlu mencoba yang terbaik untuk menjadi Dewa Dunia di sini di perkebunan Algot, renung Ning pada dirinya sendiri. Setelah urusan ini dimasukkan, sangat mungkin bahwa Arroyo atau Fukai akan mencoba menangkap Ning dan memaksanya menjadi budak. Dia masih agak terlalu lemah sekarang. Setelah dia menerobos untuk menjadi Dewa Dunia, dia benar-benar tidak perlu takut. Sekarang saatnya untuk pertandingan keempat. Suara pria botak bermata tiga itu dipenuhi dengan sedikit ejekan saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Arroyo dan Fukai. Anda, pria bermata tiga itu menunjuk lurus ke arah Arroyo yang berjubah darah. Wajah Arroyo sedikit menegang. Akhirnya giliran dia, tapi siapa lawannya? Arroyo menoleh untuk melirik Fukai berjubah emas serta pria berkulit gelap yang tampak layu yang berdiri di belakangnya. Dan kau, pria bermata tiga itu menunjuk ke arah pria berkulit gelap yang tampak layu itu. Buxin, Fukai mengirim pesan mental kepada pelayannya. Menguasai, pria layu itu dengan hormat mengakuinya. Kamu seharusnya tahu betul betapa pentingnya darah abadi bagiku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku pasti akan mati dan kamu akan mati bersamaku. Bahkan, seluruh sekolah Anda akan hancur. Saya pikir Anda tahu betapa marahnya ayah saya jika saya mati, kata Fukai dalam hati. Murid Dewa Dunia Buxin sedikit berkontraksi. Ayah Fukai adalah iblis sejati di antara iblis, sosok yang benar-benar menakutkan. Akan mudah baginya untuk memusnahkan sekolah Buxin. Tetapi jika saya berhasil mendapatkan darah abadi, status dan kekuatan saya akan meroket. Namun, kendala terbesar saya saat ini adalah Arroyo. Jika Anda bisa membunuhnya, saya akan menjadi orang yang mendapatkan darah abadi. Saya dapat berjanji kepada Anda sekarang bahwa saya akan memberikan pil Sudo Samsara kepada Anda, dan sekte Anda juga akan menerima perlindungan abadi saya. Fukai dikirim secara mental. Jangan khawatir, Guru. Buxin akan melakukan yang terbaik, Dewa Dunia Buxin mengirim secara mental. Aku tidak ingin kamu melakukan yang terbaik. Aku ingin kau membunuh Arroyo. Jika saya gagal dan mati, Anda akan mati juga karena Anda adalah pelayan saya. Saya tahu bahwa Anda akan bekerja keras, tetapi Anda juga harus pintar dalam hal ini. Temukan cara untuk membunuhnya. Fukai menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan bola hijau giok. Saya bersedia untuk sementara meminjamkan harta saya ini kepada Anda. Ketika Arroyo di dekatnya melihat Fukai mengeluarkan bola hijau giok itu, wajahnya menegang. Biarkan aku memperingatkanmu, pria bermata tiga itu tiba-tiba berkata, semua harta karun, golem, binatang buas, guk-guk laut, dan bahkan pelayan Dewa Penatua hanya dapat digunakan satu kali di penggiling samsara. Anda dilarang menggunakannya dua kali. Jika kamu memberi pelayanmu harta, kamu tidak diizinkan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Apa? Mengapa? Fukai berjubah emas terkejut. Kamu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Karena tidak ada yang mencoba meminjamkan harta kepada orang lain. Pria bermata tiga itu berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Putuskan apakah Anda ingin meminjamkan harta itu kepadanya atau tidak. Ahaha, Arroyo yang berjubah darah itu tertawa terbahak-bahak. Fukai, silakan dan pinjamkan pada pelayanmu jika kamu punya nyali, itu. Fukai berjubah emas ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melihat pelayannya. Semuanya akan terserah padamu. Pahami, Guru. Dewa Dunia Buxin mengangguk. Tuannya, Fukai, akan ambil bagian dalam pertandingan kelima. Jika harta abadi yang berharga itu hanya bisa digunakan dalam satu pertandingan di penggiling samsara, tidak mungkin Fukai akan meminjamkannya padanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok terbang lurus menuju penggiling samsara. Arroyo berjubah darah dan Dewa Dunia Buxin yang tampak layu saling menatap dari jauh saat cahaya di sekitar mereka mulai menyatu menjadi prajurit lapis baja emas itu. Kedua Dewa Dunia tertinggi ini bahkan tidak berkedip, sama sekali tidak memperhatikan para prajurit emas. Kamu pikir dirimu layak menghadapiku? Arroyo memiliki ekspresi ejekan di matanya. Arroyo, pada hari ini, kamu atau aku akan binasa di sini di atas penggiling samsara ini. Saya tidak punya pilihan selain menyinggung Anda. Suara Dewa Dunia Buxin sangat tenang dan datar. Arroyo memiliki latar belakang yang tinggi dan statusnya sedikit lebih tinggi daripada Fukai, tetapi mereka kurang lebih pada level yang sama. Buxin dan Arroyo sama-sama Dewa Dunia tertinggi, tetapi status mereka benar-benar berbeda. Tidak ada pihak yang mampu untuk gagal dalam pencarian darah abadi ini.
Dewa Dunia Buxin harus bertarung dengan kekuatan penuhnya. Mulai, pria bermata tiga itu memerintahkan. Membunuh. Membunuh. Ribuan prajurit emas mengeluarkan raungan marah saat mereka menyerang langsung ke arah Arroyo dan Dewa Dunia Buxin. Hehehe, Arroyo tertawa dingin saat gelombang darah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Gelombang darah menyebar ke segala arah, menabrak para prajurit emas itu. Beberapa prajurit benar-benar hancur oleh ombak sementara sisanya didorong jauh. Arroyo melambaikan tangannya, dan 9 golem perkasa muncul di area di sekitarnya. Masing-masing dari 9 golem memiliki aura kekuatan yang luar biasa, dan mereka jelas lebih kuat dari golem yang dibelining. Kamu ditakdirkan. Sepasang pedang besar tiba-tiba muncul di tangan Arroyo. Pedang itu sangat besar, bahkan lebih besar dari Arroyo sendiri. Keduanya memancarkan aura kekuatan yang sangat mengejutkan dan jelas merupakan senjata abadi. Arroyo melangkah maju dengan percaya diri. Gelombang darah terus mendorong keluar, mencegah para prajurit emas bahkan bergerak mendekatinya, sementara 9 golemnya mengelilinginya seperti pengawal kehormatan yang mengawal seorang kaisar. Kekuatan yang luar biasa. Ning terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gelombang darah saja sangat kuat sehingga mereka mungkin lebih unggul dari sebagian besar dewa dunia kelas master dalam hal kekuatan. Kedua senjata yang Arroyo gunakan kemungkinan besar adalah senjata abadi juga. Begitu dia menyerang, dia pasti akan bisa melepaskan kekuatan dewa dunia tertinggi. Dan kemungkinan besar, dia akan menjadi orang yang sangat kuat, lebih unggul dari dewa dunia tertinggi lainnya seperti Dewa Kaisar Black Lotus. Bahkan World God Northwest hanya memiliki akses ke satu senjata eternal, tetapi kedua pedang Arroyo tampaknya merupakan senjata eternal. Dan 9 golem yang mengelilinginya, aku membayangkan setiap golem itu harus bernilai lebih dari 1000 kubus nektar kekacauan. Mengingat bahwa mereka dapat bergabung bersama menjadi formasi, seluruh rangkaian harus bernilai puluhan ribu kubus. Ning terkejut dengan kekayaan Arroyo. Dia sekarang merasakan tekanan. Seperti yang telah diperingatkan Dragon Binder kepadanya, kemungkinan besar Fukai atau Arroyo akan mencoba menangkapnya setelah percobaan ini selesai. Mereka ingin memaksa Ning menjadi pelayan atau budak. Kekuatan mengerikan yang baru saja dipamerkan Arroyo akan berbalik melawan Ning. Akankah Ning bisa mengatasinya? Dan kemudian ada Fukai, seseorang yang sama menakutkannya dengan Arroyo sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Dunia Buxin dengan tenang berjalan ke depan, setelah memanifestasikan total 18 lengan. 18 lengan ini melepaskan serangkaian seni telapak tangan dan seni tinju, dan setiap kali mereka menyerang seorang prajurit emas itu akan hancur berkeping-keping. Dia hanya dengan tenang berjalan maju melalui lautan musuh lapis baja emas menuju Arroyo. Kedua belah pihak benar-benar mengabaikan prajurit emas. Mereka hanya memiliki mata satu sama lain. Hanya satu dari keduanya yang akan bertahan. Pertempuran antara Arroyo dan Dewa Dunia Buxin berlangsung selama hampir 1 jam penuh. Akhirnya, pertempuran itu berakhir. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Fukai berjubah emas bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi tidak percaya di matanya. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini takdirku? Kehancuranku. Fukai merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Jining, World God Dragon Binder, Su Yuji telah mengamankan kemenangan dengan aman dalam pertandingan mereka. Meskipun mereka cukup penasaran dengan darah abadi ini, itu bukanlah sesuatu yang mutlak harus mereka dapatkan. Dengan demikian, mereka telah menonton pertandingan keempat dengan cukup tenang. Hah, jadi itu terjadi. World God Dragon Binder masih agak tercengang. Menakjubkan. Ning menghela nafas dengan takjub. Tuan, apakah dia sekarang akan dianggap sebagai sosok transenden di antara dewa dunia? Flame Fairy bertanya. Ning mengangguk pelan. Saya pikir dia seharusnya begitu. Pertempuran itu benar-benar mengasyikkan. Saat Dewa Dunia Buxin memasuki medan perang, kekuatannya sebenarnya mulai meningkat. Dia menggunakan tinju dan kakinya sebagai senjatanya, dan ketika 18 lengannya menyerang, mereka membentuk wilayah yang tidak dapat diganggu-gugat yang menyapu siapapun yang berusaha untuk menembusnya. Kesembilan golem Arroyo agak ditekan olehnya. Fukai sangat senang melihat ini karena tidak ada yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat Arroyo mati. Arroyo benar-benar memiliki beberapa harta karun. Dia menggunakan begitu banyak harta sehingga dia bisa membeli banyak waktu untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, tepat saat dia akan kalah, dia benar-benar mengamuk dan benar-benar membuat terobosan. Dia menjadi jauh lebih kuat sebagai hasilnya. Ning masih tidak bisa menghilangkan serangan pedang yang mempesona itu dari pikirannya. Dicengkeram oleh keputusasaan,
Arroyo melepaskan serangan yang sangat mempesona dengan pedangnya yang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan itu benar-benar menjatuhkan Buxin dan membuatnya terbang mundur. Arroyo sangat gembira. Dia telah menyerang 2 kali lagi, menyebabkan Dewa Dunia Buxin jatuh ke tanah. Para prajurit emas telah memanfaatkan momen untuk mengikatnya dengan tali, dan tak lama kemudian dia ditarik ke salah satu labu mereka dan digiling menjadi debu. Pertandingan keempat berakhir, pria bermata 3 botak itu mengumumkan. Bahkan dia tidak bisa tidak melirik Arroyo yang berjubah darah itu. Dewa dunia transenden sangat langka. Setiap dewa dunia kelas master yang memperoleh senjata abadi atau harta yang sangat kuat akan memiliki kekuatan dewa dunia tertinggi, tetapi untuk melampaui tingkat tertinggi sangatlah sulit. Seseorang harus mencapai tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam aspek tertentu untuk menjadi dewa dunia yang transenden. Angka-angka ini sangat langka. Jumlah dewa dunia transenden di seluruh wilayah tanah tandus dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka sama langkanya dengan Samsara Dao Lord. Ahahaha, saya menang. Saya menang. Ahahaha. Arroyo terbang ke bawah bersama para pelayannya, ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang gila di wajahnya. Lautan darah yang tersembunyi di dalam matanya tampak menderu dan bergetar. Fuka, pelayan Anda benar-benar sangat mengesankan. Dia benar-benar memaksaku ke jurang. Haha, aku benar-benar harus menemukan cara untuk berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia memaksaku ke jurang keputusasaan, aku tidak akan pernah bisa memahami esensi sejati dari pebusukan sanguin. Arroyo dipenuhi dengan keangkuhan saat dia menatap Fukai yang berjubah emas. Fukai, jika kamu tidak bisa menerima hasil ini, buat terobosanmu sendiri juga. Dengan begitu, kamu juga akan menjadi sosok yang transenden. Arroyo dipenuhi dengan keyakinan penuh sekarang. Kamu sudah kalah. Anda benar-benar kalah. Darah ilahi dari yang abadi adalah milikku. Pertandinganku bahkan belum dimulai. Anda merayakannya terlalu cepat. Ekspresi suram ada di wajah Fukai saat dia berbicara. Lihat betapa tidak bahagianya kamu. Ini pertama kalinya aku melihatmu dengan wajah jelek seperti itu. Arroyo terkekeh keras. Fukai selalu terlihat sangat tenang, tidak tergoyahkan, dan percaya diri. Sekarang, bagaimanapun, tampilan yang sangat gelap dan suram ada di wajahnya. Fukai tidak lagi memiliki kepercayaan pada kemampuannya untuk menang. Untuk maju dari menjadi dewa dunia tertinggi menjadi yang transenden adalah langkah yang sangat sulit untuk diambil. Namun, Fukai masih berpegang teguh pada harapan. Kalau Arroyo bisa membuat terobosan, kenapa saya tidak? Saya pasti akan membuat terobosan juga. Aku akan mendapatkan darah abadi itu, lalu menjadi Samsara Dao Lord. Jalanku baru saja dimulai, aku tidak akan dikalahkan. Aku tidak. Pertandingan kelima. Pria bermata 3 itu berbicara lagi. Tak perlu dikatakan bahwa kalian berdua akan menjadi orang yang berpartisipasi. Pertandingan tadi cukup menyilaukan. Sudah lama sejak saya melihat dewa dunia yang transenden. Jangan biarkan pertandingan final mengecewakan. Arroyo berjubah darah tertawa, sementara wajah Fukai berubah serius. Pergi, perintah Arroyo pada bawahannya. Bermainlah dengannya sebentar. Dipahami, di belakang Arroyo adalah makhluk asing yang tampak seperti kera. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu hitam dan dilindungi oleh baju besi emas. Ketika dia membiarkan auranya menyebar, aura itu menabrak semua orang seperti ombak yang menghantam pantai. Huff, Fukai mendengus dingin, lalu segera berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju penggiling samsara. Mati, kera berbulu hitam itu terbang menuju penggiling samsara juga, dipenuhi dengan aura pembunuh. Ning dan yang lainnya terus hanya menonton dari bawah. Bola hijau giok itu benar-benar menampung pasukan binatang buas di dalamnya. Su Yuji menghela nafas dengan takjub. Dia benar-benar memiliki beberapa harta. Dewa dunia Dragonbinder tidak bisa tidak berbicara juga. Hah, dia dan Arroyo bukan pembudidaya tingkat dunia biasa. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Orang-orang ini terlalu kaya. Bola hijau giok itu menampung seluruh dunia di dalamnya yang secara eksklusif dikhususkan untuk memelihara serangga. Aturan kompetisi berarti bahwa hanya 9 dari Bukbis yang bisa dilepaskan, tetapi ke-9 itu sebanding dengan dewa dunia kelas master yang bahkan bisa membuat Ning kabur demi uangnya. Itu benar-benar pertempuran yang liar. Fukai sengaja membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya, berharap tekanan dari semua itu akan membuatnya membuat terobosan. Sayangnya, terobosan tidak mudah dibuat. Selain itu, dia hampir mati karena situasi berbahaya yang dia hadapi. Pada akhirnya, dia hanya selamat karena dia menggunakan segel Dao. Pertempuran berlangsung selama 4 jam penuh. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, Guru.
Kera berbulu hitam itu menggeram pelan. 4 jam pertempuran hiruk-pikuk telah benar-benar memusnahkan cadangan kekuatan sucinya. Mati dengan tenang. Aku akan melindungi seluruh rasmu. Arroyo tersenyum. Pertempuran berakhir. Kekuatan suci kera itu benar-benar habis, mengakibatkan kematiannya. Fukai adalah pemenangnya. Namun, dia tampaknya tidak sedikit pun senang dengan kemenangannya. Dia menyingkirkan binatang buasnya dan menerbangkan penggiling samsara dengan cara yang agak linglung. Fuka. Arroyo menatap Fukai. Fukai menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Seseorang akan memperoleh darah abadi dan bertahan hidup. Yang lain akan mati. Kau kalah, kata Arroyo. Tidak. Fukai menggertakkan giginya. Dia telah memenangkan pertandingannya, tetapi dia kalah dalam persaingan antara dirinya dan Arroyo. Meskipun dia sengaja membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya, dia tidak membuat terobosan sama sekali. Dia tahu betul bahwa Arroyo sekarang jauh lebih kuat darinya. Daolord Algot telah menetapkan uji coba surga kembar samsara bagi siapa saja yang berusaha mendapatkan darah abadi. Mengingat sosok yang dibanggakannya, dijamin semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin pengikat naga Dewa Dunia, pelat tulang Dewa Dunia, Flame Fairy Suyuji, atau Fukai akan menjadi orang yang mendapatkan darah abadi. Hanya ada satu kemungkinan pemenang. Arroyo. Dewa Dunia Transcendent sangat langka. Dia, dan dia sendiri, memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pemenang persidangan ini. 5 pertandingan telah berakhir. Pria botak bermata 3 itu berbicara, menyebabkan semua orang yang hadir menoleh ke arahnya. 5 pembudidaya tingkat dunia tetap ada. Pria bermata 3 itu mengalihkan pandangannya ke Arroyo, Boneplet, Fukai, Dragonbinder, dan Suyuji. Kelimanya selamat, 5 lainnya telah meninggal. Selain darah abadi, semua yang selamat akan diberikan sedikit keberuntungan karma. Pria bermata 3 itu tersenyum sambil menunjuk ke arah gerbang Castrum Divinitus yang menjulang tinggi. Gemuruh. Gerbang besar ini telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sekarang perlahan mulai bergerak, dan itu seperti 2 benua raksasa yang berayun terbuka. Melewati gerbang adalah kegelapan total. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Semua yang selamat akan diberikan izin masuk ke Castrum Divinitus, dan kalian semua akan mendapat manfaat darinya. Pria bermata 3 itu menoleh untuk melihat Fukai, Arroyo, dan Boneplet. Kalian bertiga mengalami banyak bahaya untuk mencapai tempat ini. Bahkan bagi Anda yang tidak memperoleh darah abadi, Anda masih akan diberkati dengan keberuntungan karma. Adapun kamu, pria bermata 3 itu menoleh untuk melihat Dragonbinder, Suyuji, dan Jining. Aku memindahkan kalian semua ke sini di luar keinginanmu, lalu memaksamu untuk berduel sampai mati. Karena Anda telah selamat, saya akan memberkati Anda dengan keberuntungan juga. Bagaimana dengan darah abadi? Arroyo yang berjubah darah berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak peduli dengan keberuntungan lainnya. Saya hanya peduli tentang darah abadi. Kelompok ini telah tampil dengan sangat baik dan memenuhi syarat untuk menerima darah abadi, kata pria bermata 3 itu. Namun, kamu hanya akan mengetahui apakah kamu akan menjadi orang yang menerima darah abadi setelah kamu memasuki Castrum Divinitus. Masing-masing dari kalian akan diteleportasi ke bagian berbeda dari Castrum Divinitus, dengan pemenang dikirim langsung ke darah abadi. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya sekarang? Arroyo mengerutkan kening. Hanya 5 dari 10 yang selamat. Apa? Maksudmu mungkin seseorang selain aku akan memenangkan darah abadi? Arroyo mulai menjadi agak tidak sabar. Wajah pria bermata 3 itu menjadi dingin saat dia berkata dengan datar, darah ilahi dari Eternal sangat berharga. Itu disimpan jauh di dalam Castrum Divinitus, itulah sebabnya pemenang harus pergi sendiri untuk mengambilnya. Adapun siapa orang itu, Anda akan segera tahu. Cukup, kalian semua, masuklah. Pria bermata 3 itu menyapu para pembudidaya dengan tatapannya. Ayo ayo, World God Dragonbinder terkekeh riang. Saya tidak terlalu ambisius dan tahu batas saya sendiri. Darah abadi bukan untukku. Tetap saja, diberkati dengan keberuntungan karma tidak terlalu buruk. Sangat sedikit yang bisa memasuki wilayah inti dari perkebunan Algot, Castrum Divinitus. Ayo pergi. Jika kita menolak untuk masuk, dia hanya akan menangkap kita dan secara paksa melemparkan kita ke dalam. Saya lebih suka itu tidak terjadi. Ning dan Suyuji berjalan masuk juga. Huff. Fukai memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia juga melewati gerbang Castrum Divinitus. Saya memiliki iman. Arroyo mengangguk. Saya yakin bahwa persidangan yang ditinggalkan oleh Daolord Algot adalah yang adil dan akan dinilai dengan adil. Satu-satunya alasan mengapa Arroyo berdalih adalah karena dia benar-benar tidak mampu kehilangan persidangan ini.
Pada akhirnya, mereka semua berjalan menuju Castrum Divinitus. Suara mendesing. World God Dragonbinder adalah yang pertama masuk ke dalam kastil. Begitu dia mengambil satu langkah ke dalam kegelapan tanpa akhir, dia benar-benar menghilang. Ning dan Su Yuji sedikit berkedut saat melihat ini. Bagian dalam kastil itu gelap gulita, dan mereka tidak bisa melihat satu hal pun di dalam kegelapan sama sekali. Adapun Kore Sensei atau Air Force, mereka secara alami benar-benar tidak efektif di sini. Tetap saja, mereka mengerti bahwa akan sangat mudah bagi Daolord Algot untuk membunuh mereka jika itu tujuannya. Tidak perlu trik atau skema apapun. Ayo masuk. Ning dan Su Yuji sama-sama melangkah ke Castrum Divinitus, menghilang ke dalam kegelapan tanpa akhir. Fukai, Arroyo, dan Boneplet semuanya juga memasuki Castrum Divinitus. Haha, ini sudah berakhir. Pria botak bermata tiga itu melambaikan tangannya, menyebabkan penggiling samsara menyusut saat itu terbang kembali ke tangannya. Tutup gerbangnya. Pria bermata tiga itu tertawa riang. Gemuruh. Gerbang Castrum Divinitus yang besar dan menjulang bergemuruh tertutup. B25P4